teman-teman semuanya, selamat siang, apa kabar? Semangat pagi. Ya, kembali lagi bersama saya Rio Rakasiwi ya. Hari ini saya sebagai pembawa acara ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, gimana teman-teman? Setelah seharian tadi mengikuti berbagai ilmu-ilmu dari para narasumber kita ya, dari 6 narasumber kita yang sangat luar biasa sekali ya, dengan teknik-tekniknya yang sangat luar biasa. Mereka merasakan hasilnya yang sangat luar biasa dan tentunya mereka mendapat uangnya juga yang sangat luar biasa sekali. Nah teman-teman, sebelumnya yuk colek-colek mitra-mitranya, siapa yang belum bergabung dengan kelas kita hari ini, yuk semuanya dicolek-colek ya, dicolek semuanya agar bisa mengikuti kelas ini ya. Jangan sampai ketinggalan ilmunya sedetik pun, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman, karena setelah ini teman-teman itu kita akan berbincang-bincang dengan orang-orang yang sangat luar biasa sekali ya, dari Pulau Jawa juga, tepatnya di Pemalang ya. Nah nanti akan dipandu oleh Bapak Iwan Kiano dan Mas Fendi ya. Nah nanti siapa yang akan menjadi narasumber kita pada kali ini, nanti kita akan panggilkan. Simak materinya baik-baik, simak apa yang menjadi perbincangannya secara seksama ya. Kalau perlu siapkan kertas dan pulpennya, jangan lupa ya teman-teman, kertas pulpen untuk dicatat poin-poin yang penting apa saja nanti yang disampaikan, itu bisa dijadikan untuk amunisi kita perang di lapangan nanti ya. Nah teman-teman, yuk kita sapa-sapa dulu nih. Dari mana nih? Dari Cibinong Bogor hadir ya. Pangandaran, wah ini ke pesisir ini ya, juga sudah hadir. Surabaya hadir. Mana nih yang jauh-jauh nih? Nih dari Medan juga sudah hadir. Purbalingga ya. Nah masih banyak lagi teman-teman. Terus colek-colek mitra-mitranya teman. Kita masih punya waktu 1 menit lagi sebelum saya panggilkan nanti pemandu acaranya ya. Nah sebelumnya saya akan kasih bocoran ya teman-teman. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan dua orang yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bapak Antona dan Ibu Faza ya. Nah beliau ini memiliki pengalaman yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi nanti akan digali lebih dalam oleh pemandu acara kita ya, talk show ini, Bapak Iwan Kiano dan Bapak Fendi ya. Sebelumnya colek terus mitranya, masih ada waktu 30 detik lagi teman-teman. Nah terus colek lagi, Subang hadir, Riau hadir, wah ini dari Taiwan selalu hadir. Nah ya, luar biasa, Taiwan aja hadir, apalagi yang deket-deket nih, masa nggak mau hadir juga ya kan. Oke teman-teman, karena waktunya sudah saatnya kita belajar, jangan membuang-buang waktu ya, nanti ilmunya terbuang-buang ya. Saya akan memanggilkan kedua pemandu acara ya, Bapak Iwan Kiano dan Mas Fendi. Ya, acara saya serahkan ke Mas Fendi dan Bapak Kiano. Terima kasih Mas Rio, luar biasa ya. Terima kasih banyak. Hari ini kita kedatangan tamu Mas Iwan. Oke, benar sekali. Pemalang. Cek. Tapi sebelumnya teman-teman Inilah. sudah mendengar suara kita ya. Cek suara ya teman-teman ya. Oh suara kecil. Yuk. Cek suara teman-teman ya, sudah mendengar suara kecil. Oke. Cek tes suara. Kalau yang masih kecil bisa pakai headset ya. Punyaku sudah dengar belum ya? Sudah. Cek. Ada suara kurang besar. Cek. Sebelum kita sharing-sharing harus suaranya biar mantap dulu ini. Dibawakan nanti. Cek. Sudah? Suaranya kecil. Sudah, oke, Suaranya sudah. Oh, sudah. Ada yang masih komen suara hilang, ada yang sudah.
Udah mulai kedengaran tapi kecil, oh nggak apa, nanti diijat biar agak besar. Ijat sedikit. Oke teman-teman, silakan sambil colek-colek Cek mitranya ya. tes. Sambil nunggu ini perbaikan audio, silakan teman-teman cek, kok cek colek-colek mitranya. Suara saya dan Mas Fendi coba tes. Keluar nggak suaranya 2? Di situ keluar belum nggih? Belakang. Oke. Di sana masih kecil katanya ya. Cek, cek. Cek 1 2 3. Oh sudah jelas, sekarang sudah jelas. Saya Oke. gantian. Oh itu masuk itu berarti sudah. Oke, oke. Oke teman-teman, silakan cek colek mitra-mitranya yang belum masuk, karena pada siang hari ini kita luar biasa kedatangan tamu leader yang sangat luar biasa. Kita kedatangan tamu dari Pemalang, Mas Iwan. Oh, oke, benar sekali. Ini ada solusi Mas Fendi, ternyata di refresh, keluar dulu, masuk lagi. Oh, suaranya nanti jadi Gambar jelas. juga jelas. Gambar jelas. Oh iya. Oh iya, benar. Oke, mungkin sambil teman-teman nyolek mitranya, langsung aja kita panggil Mas Iwan. Oke, monggo dipanggil, kita sambut. Kita pada siang hari ini teman-teman kita akan belajar bareng dengan leader yang sangat luar biasa. Beliau beberapa minggu yang lalu sudah mengadakan HSTOT ya, di Pemalang, dan bisa merangkul berbagai leader dari berbagai daerah. Nah, pada siang hari ini kita akan kupas tuntas caranya follow up, caranya good team player bisa membuat acara gabungan berbagai leader dari berbagai lintas jaringan. Nah, Oke teman-teman, langsung aja kita panggil pemateri pasangan suami istri. Wah, ini couple planner yang dahsyat ini Mas Fendi. Ibu Fasa Sarifah dan Bapak Antona Yagyar. Monggo. Wah, luar biasa Mas. Terima kasih. Selamat datang Mbak Fasa, Mas Antona. Jauh-jauh dari Pemalang. Dicek suara dulu nggih teman-teman. Dari narasumber. Cek. Nah, monggo dicek dulu biar nanti teman-teman yang cek. Sudah keluar. Oke, mungkin sebelum kita mulai bicara panjang lebar, mungkin perkenalan dulu Mas Iwan. Sebelum kita menggali dan mengulik lebih dalam lagi. Ya, ini karena kita monitoring ini sangat luar biasa, beliau berdua ini lama banget ya Pak Anton ya, kita sudah sering belajar bareng. Beliau salah satu leader yang luar biasa dari dulu perintis sampai sekarang aktif banget di pendidikan. Nah ini nanti kita sharing-sharing, kita kulik bareng-bareng. Hari ini kita belajar bareng dari pengalaman beliau, semoga bisa menjadikan inspirasi teman-teman atau ide-ide yang belum pernah teman jalankan, ternyata beliau sharing nanti bisa dipraktekkan di grup dan tim teman-teman yang bisa memberikan support untuk tim player dan follow up yang keren. Nah, sebelum jauh kita diskusi, kita kasih waktu beliau untuk berkenalan dulu. Monggo Pak Anton dan Bu Fasa, waktu saya sampaikan untuk penjelasan berdua. Terima kasih Pak Iwan, Mas Fendi. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Perkenalkan teman-teman. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke. Perkenalkan teman-teman, saya Antona Yagyar dari Pemalang. Dan ini istri saya. Teman seperjuangan. Teman makan, teman tidur, teman hurek. Salam hurek. Inilah gini. Ya, kami dari Pemalang, alhamdulillah Dinasa berkesempatan bisa berkembang, tentunya bukan karena kami tapi karena Allah Subhanahu wa taala dan amin. Karena bimbingan para leader, mentor, dan pastinya karena support yang hebat, kerja yang hebat dari tim kami semua, mitra-mitra kami semua dan mitra NASA di seluruh Indonesia, sampai luar negeri malah ya, NASA ya. Iya. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan?
Perkenalannya. Bu. Ya, sudah jelas ya teman-teman Sudah ya jelas. perkenalannya. Istri belum menyebutkan. Oke. Perkenalan dulu. Siapa tahu nanti kan ketemu di NC atau di Ah, Oh, iya, kantor iya. atau di jalan, wah ini Bu Anton SC Pemalang Oh, ini siapa iya. belanja, nah, kayak gitu Oke. bilang mau. Biar dikenal banyak stokis di sini. Perkenalan dulu teman-teman. Promosi SC dan stokis Bu, monggo Bu. Oke. Biar kenal nanti Siap. teman-teman. Nama saya Fasya Syarifah dari asli Pemalang. Untuk stokis G14 Smart Pemalang dan stokis center NASA di Kabupaten Pemalang. Seperti itu saja perkenalan dari saya. Karena tadi sudah jelas ya dari suami. Ini partner bisnis saya. Wis, Support system the best. best. Oke teman-teman, wah ini jangan bikin anget dulu nih Mbak. Wah, Ini masih pada siang ini, nanti agak sore dikit lah. Ini teman-teman masalahnya yang kepo. buffer ya. Ini sebelum gini teman-teman, ini sudah perkenalan, saya ulang kembali ya. Beliau berdua ini Pak Antona dan Bu Fasa. Beliau adalah owner dari Stokis dan Stokis Center G1444 Pemalang di Kabupaten Pemalang. Teman-teman yang punya mitra daerah Pemalang dan sekitarnya bisa belanja ke beliau kalau untuk produk-produk NASA. Bisa nanti mungkin ngobrol sharing-sharing boleh nggih Pak Anton nggih. Nanti Siap, atau ada siap. acara bisa nanti beliau mengadakan acara, teman-teman bisa ikut gabung belajar bareng. Insya Allah nanti kapan tim Dinet juga akan mengadakan acara di sana, nanti teman-teman juga bisa gabung belajar bareng. Ini sebelum jauh kita mengulik ini, saya pengen tahu nih Pak Anton, nah ini awal kira-kira tuh dulu gabung NASA tahun berapa ya sama Bu Fasa ini? Gabung NASA biar teman-teman tahu nih. 2015 ya. Wah 2015. Berarti 7 tahun ya Pak Anton ya? 7 tahun. Alhamdulillah. Nah teman-teman 7 tahun nih. 7 tahun dan sekarang alhamdulillah beliau sudah menjadi Stokis Center. Ini tahun berapa nggih Mas Anton dulu gitu ya? Stokis SC itu ya? 2019. Wah 2019. Iya, 4 tahun. 4 tahun dari gabung NASA. 4 tahun dari gabung NASA. Iya, Beliau betul. alhamdulillah sudah di SC. Ini tahun ketiga. Nah ini tahun ketiga jadi SC dan 7 tahun jadi mitra NASA dan leader NASA. Ini perjuangan yang luar biasa. Dan di akhir-akhir ini Pak Anton, ini akhir-akhir ini kan kondisi luar biasa ya, perekonomian maupun kondisi global secara dunia maupun Indonesia Betul sekali. itu luar biasa berimbas ke mitra-mitra juga yang pasti ya di bisnis NASA juga ya. Iya, Tidak cuma Pak Anton dan Bu Fasa, mungkin di luar sana leader-leader NASA yang lain ataupun di manajemen NASA sendiri, kita sendiri yang dalam bisnis NASA maupun di bisnis luar sana juga mengalami imbas yang sangat luar biasa dari pandemi, dari krisis ekonomi, dari banyak hal. Nah di situ banyak penurunan ya, saya lihat juga banyak penurunan ya di semua lini bisnis sih. Tapi alhamdulillah kok saya lihat di NASA di era-era pandemi itu masih lumayan kuat banget ya, bisa survive. Betul. Ini kemarin dari pengalaman apa Pak Anton, nih teman-teman di lapangan ini kan banyak yang bisa bertahan dan malah Gulung tikar. gulung tikar ada yang jelas banyak yang bisa bertahan dan malah panen cuan itu Pak Anton kemarin. Itu mungkin dari mitra-mitra Pak Anton sendiri gimana pengalaman jenengan momong mitra-mitra jenengan di saat pandemi kemarin Pak Anton, benturan yang luar biasa dahsyat itu. Ya, alhamdulillah nikmat banget memang saat pandemi di awal itu, sampai kami itu yang awalnya sedang on-onnya, sedang kuat-kuatnya gitu ya. Kemudian sudah menggelar sudah mempersiapkan pendidikan itu di 5 titik dalam 1 bulan itu harus cancel semua, harus cancel semua. Ya saat itu Iya. ya. Karena pembatasan harus cancel semua, dan karena memang yang kami rasakan pendidikan itu kan auranya luar biasa, itu efeknya luar biasa. Setelah pendidikan, mitra pun jadi lebih semangat dan banyak pengetahuan yang didapat. Karena di cancel jadi down, dan sampai dengan home sharing pun yang tadinya bisa sampai 50 orang di rumah kayak gitu, dan di tempat-tempat stokis itu kan aktif untuk home sharing,
hilang. Wah. karena memang dilarang, Ya, tempat saya pun kayak gitu, tak tutup. Bahkan saya sendiri sempat dulu itu agak fobia karena NASA menurut saya sangat saya cintai gini ya. Ini benar-benar apa? Benar-benar mata pencarian saya dan banyak mitra-mitra. Seiring pandemi ini dilarang jalan, dilarang kita kerumun dan sebagainya, menurun drastis. Itu saking cintanya saya, efeknya agak jelek. Waktu itu Gimana? pandemi itu efeknya agak jelek. Karena saya nggak mau nih nama NASA itu turun, Oh, nama iya. NASA di pandemi ini turun. Jadi, wah kita harus off dulu nih. Home sharing di rumah harus off gitu ya dulu ya. Home sharing harus off karena agak takut Oh. kalau ada yang kena corona, kemudian ini gara-gara Iya. ikut home sharing seperti itu. Jadi itu dulu ya, Anda ya, Iya, takutnya iya, seperti itu. Jadi efek itu mulai benar-benar pembatasan itu benar-benar kerasa banget. Kemudian dulu sempat kami mengadakan master seller dulu untuk Crystal Egg di Pemalang. Pak Agus itu udah mulai mengenalkan NSTM, namanya belum NSTM itu waktu itu. Kemudian pandemi mulai agak lama. Kita udah bandel-bandel kan, teman-teman udah bandel-bandel kan. Masa mau di rumah terus nggak dapat uang kayak gitu kan. Main online terus juga akan otomatis berhubungan juga dengan orang-orang lain kan, kayak kurir dan sebagainya. Betul. Akhirnya mulai bandel, berani untuk keluar. Dan di saat itu kan muncul ini NSTM ini, mulailah omset ini agak bagus meningkat lagi gara-gara NSTM ini, racun NSTM ini luar biasa ini. Berarti titik baliknya dari NSTM dulu, iya betul. Alhamdulillah itu ada pas pandemi kemarin ada MSO. Ya. Jadi masih ada nafas di jaringan, istilahnya masih ada denyut nadi gitu ya. Jadi ya bersyukur sekali dengan adanya MSO, banyak yang ikut, banyak yang mempraktekkan, sedikit banyak, malah banyak ya menyumbang omset dari penjualan NSTM terutama itu saat pandemi. Betul. NSTM menyumbang omset terbanyak di jaringan saya. Terima kasih NSTM. Nah, luar biasa. Berarti termasuk mengalami, ya mohon maaf, stres juga ya Pak Anton ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Ternyata beliau bisa stres juga teman-teman. Karena sebelum MSO 1 itu juga MSO 1 itu di Juli 2021. Jadi karena pandemi masuk Indonesia itu di April ya 2020. Di 1 tahun sebelum MSO itu gempuran yang paling parah, memang luar biasa. Betul. Dan kami menerima banyak sekali chatting atau memang diskusi ya, sharing-sharing dari beberapa leader yang omsetnya itu luar biasa juga, turun drastis, terus sampai banyak yang pindah bisnis karena melihat NASA juga belum bisa memberikan solusi di saat pandemi, memang karena pembatasan ya. Nah disitulah banyak sharing, akhirnya di Juli 2021 kita mengadakan MSO pertama kali. Nah di situ alhamdulillah sangat luar biasa ya. Kalau di MSO 1 itu masih ingat betul Mas Anton, kemarin daftar berapa ya di awal itu ya? 90 teman-teman. Kalau sekarang berapa nih Pak? 144. Nah beliau ini juga salah satu usung terbanyak ini, nanti dapat reward. Alhamdulillah. Banyak nih MSO 4. Ini kebetulan Pak. Jadi kayak mirip sama kode stokis itu. 144. Lah giliran ini tidak dibuat-buat Pak. Jadi memang di hari terakhir malah udah mulai Pak, udah ditutup pendaftaran. Masih ada salah satu stokis itu crossland saya, tapi biasa berlangganan di SC saya, minta didaftarkan. Akhirnya saya japri
Mas Nur. Nur, Ah. langsung saya daftarkan itu akhirnya 144. Wah. Wah. Kita nanti MSO 5 benar-benar bisa 1000. Amin, amin, amin. Ya Allah. Ternyata ini Desember teman-teman, ini bocoran segini. MSO 5 itu bulan Desember. Jadi 2,5 bulan lagi, 3 bulan lah. Teman-teman siapkan diri dari sekarang. Betul. Siapkan pasukannya, bawa sebanyak-banyaknya. Oke, terus kita lanjut nguliknya. Untuk ke ini Mas Anton, untuk ke mitra seperti apa yang dilihat Mas Anton setelah mengikuti pendidikan MSO dan MSI? Itu untuk ke mitra seperti apa efeknya? Dilihat dari after pendidikannya itu memberikan efek apa? After pendidikan outputnya ya, Iya, outputnya, betul. dari MSO. Secara langsung pasti ada efek positifnya secara langsung. Dan memang sementara ini kan memang lebih banyak menggunakan produk powerful-nya itu kayak sebagai ujung tombaknya itu. Ya memang kerasa banget di produk itu. Betul. Mitra-mitra yang ikut MSO, kemudian ada follow up itu ya, follow up. Kalau nggak di follow up ya memang kadang saya sendiri pribadi gini ya, kita nyimak secara online, kadang sambil tiduran, sambil duduk itu kadang memang santai, enak sambil ngopi. Cuma kadang jadi terbuai santai seperti itu kan, akhirnya lupa, materinya nggak masuk, cuma didengarkan. Itu awalnya seperti itu, makanya pasti saya setel ulang terus seperti itu. Jadi kami pun fleksibel ke mitra, kalau pas acara sih memang pas live kita colek gitu ya. Kalau biasanya kan memang banyak yang saya lagi kerja, saya lagi ngurusin anak, nggak apa-apa, kita fleksibel aja, acaranya juga fleksibel, disimak. Yang penting sudah ikut pendidikannya, kita follow up terus. Dan ini yang paling rajin banget ini follow up. Ini teman-teman. Padahal kayaknya pendiam ya. Iya. Bufasa ini Tapi kelihatannya sebenarnya nggak mau dia. ternyata gerakannya lain ya Bufasa ini. Makanya saya juga heran, saya pengen ngulik nih beliau berdua ini dan MSO 4 ini, beliau itu usung terbanyak dari peserta. Makanya saya pengen tahu, tadi salah satu Pak Anton bilang yang paling penting itu di saat follow up dan di saat harus memahami mitra ya Pak Anton ya. Jadi karena memang biasanya kan tidak semua kondisinya sama, harus bisa memahami kondisi semua mitra, harus ngomong, lagian kan bisa diputar ulang ya. Ini salah satu clue. Makanya teman-teman nih, kalau trik-triknya Pak Anton ini nanti akan dijalankan teman-teman, insya Allah di periode MSO berikutnya atau pendidikan-pendidikan yang akan datang, teman-teman juga akan bisa membawa usung terbanyak. Nah, tadi beliau sampaikan memberikan keleluasaan ke mitra, tidak kaku bahwa memang ada yang masih kerja dan sebagainya, itu tidak masalah. Yang penting nanti diputar ulang, terus kemudian di follow up ya Pak Anton ya. Sebagai leader kita memfollow up, nanti mungkin di home sharing atau mungkin membuat kelas khusus, nanti diskusi pembahasan materi, mungkin hari pertama, hari kedua, atau hari pertama di sesi apa, kayak gitu, ada follow up-nya. Jadi teman-teman seperti itu bisa dijalankan. Tadi Bu Fasa juga ternyata jempolnya gerak terus. Jadi beliau juga sharing mungkin materi ya Bu Fasa yang belum nyimak, mungkin ini loh teman-teman di sesi pertama, hari pertama ini sesinya nanti tentang pola pikir bisnis, nah kayak gitu. Nah teman-teman harus pinter-pinter nih ngomong mitra-mitranya biar nanti jadi usung terbanyak, akhirnya jadi faktor kali teman-teman dalam bisnis ini. Pak, jadi saya itu setiap pagi itu nge-share jadwal yang akan tampil. Nanti materinya siapa saja, profilnya bagaimana. Jadi saya itu mikirnya gini, kalau biasanya mitra saya itu nggak tertarik sama saya atau suami, biasanya kan seperti itu. Barangkali tertarik sama leader lain seperti itu. Nah, itu berarti keren ini Mas Fendi ini juga. Gimana Mas Fendi, menurut Alisa Mas Fendi gimana nih Bu Fasa nih tadi trik pagi-pagi? Iya, setiap pagi sudah membuat jadwal itu leader cerdas tuh Mas. Ya, beliau ya mungkin itu nggak semua mitra nggak simpati lah, pasti simpati lah dengan upline-nya ya. Tapi kalau menggunakan misalnya leader lain atau crossline itu biasanya lebih inspirasinya lebih dapat. Ya, kadang
anak kandungmu kalau dia dikandani sama orang tua itu kan Betul sekali. tapi kalau kandani Ini orang lain, curhat dia. Makanya ini curhat. makanya Kiai kan anaknya dipondokin ke tempat yang lain, Iya. gitu kan seperti itu. nah ini Ya. cerdas ini bisa di copy paste oleh leader. Nah ini teman-teman gini, makanya keuntungannya teman-teman itu kalau ada cross line, kalau ada mungkin leader-leader lintas jaringan atau mitra lintas jaringan, itu tuh kita teman-teman semua keluarga NASA. Jadi jangan berpikir aneh-aneh, malah itu dijadikan apa ya, alat bisnis ya kalau Betul. kita bilang, karena kita Betul. bahasnya bisnis ya, itu jadi alat bisnis, alat support bisnis kita, bagaimana bisa berkolaborasi atau memberikan energi positif dan memberikan efek lebih baik ke depan dalam bisnis kita. Kayak gitu nggih Pak Anton nggih. Betul. Jadi crossland mengedifikasi, oh ini beliau seperti ini pematerinya, nanti materinya ini dan sebagainya. Dari situ teman-teman membangun di situ apa ya, semangat motivasi mitra bahwa di situ wah ada leader lain ya, aku pengen belajar. Kepo mania itu orang setiap orang itu punya rasa penasaran yang tinggi. Betul. Kalau monoton hidup tuh nggak seru, makanya harus dibangun kepo-kepo yang berikutnya itu. Jadi biar oh iya ini siapa ya leadernya ini membawakan apa ya, oh materinya ini ya, pasti ini ilmunya lain ya, wah ini seru nih, ternyata wah aku tetap harus belajar nih, aku belum bisa hari ini, mungkin nanti malam lah. Nah, hal-hal seperti itu harus ditimbulkan. Makanya beliau pagi juga, oh ini teman ya jadwal ini hari ini teman-teman kelas hari ini jam segini sampai jam segini nih testimoni dari 5 orang, nih beliau dari Hong Kong, ini dari Arab, ini dari Singapura, ini dari Jawa Barat dan sebagainya. Beliau menjalankan mungkin penjualan atau bisnis NASA ini, nanti dia akan bebedah trik-triknya, tolong disimak teman-teman. Nah seperti itu. Ternyata efeknya sebenarnya kalau kita berpikir simple dan smart itu enak banget ya Pak Anton ya. Betul. Karena yang nyupport itu banyak orang ya. Betul. Yang support bisnis kita itu banyak orang. Kalau teman-teman itu cuma berpikir sendiri, mengotakkan diri itu bisa malah rugi loh Pak Anton ya. Jadi semakin ringan. Nah kalau begini kan jadi ringan, tinggal ngusung ke pendidikan. Betul. Contoh ya, makanya saya contohkan nih Pak Antonan sama Bu Hasan nih, mungkin ya dari 144 yang mitra sendiri mungkin 100 lah, kita buat 100 ini satu orang, 135, Pak. wah 135 malah 135 ini minimal satu orang 1000 poin aja sudah. Amin. Nah alhamdulillah, dan itu dari banyak kaki beliau loh. Nah, Ada mitra baru juga yang kaki baru, wah itu lagi menarik. Alhamdulillah. Dan yang mensupport 135 mitra beliau itu, yang membimbing bukan beliau full secara seluruhan 100%. Bisa diikutkan pendidikan yang di situ pematerinya dari macam-macam leader, bisa di offline, pendidikan offline juga, di situ banyak belajar. Akhirnya ilmu-ilmu yang mungkin secara internal grup itu terbatas ya Pak Anton ya, mungkin dari Pak Anton, mungkin dari grup internal mungkin terbatas. Ternyata setelah ikut pendidikan atau support yang diberikan dari Dinet ya, khususnya ini sekarang yang memang dari NASA, support sistemnya dari Dinet, di situ belajar dari banyak leader dan banyak orang ya Pak Anton ya. Ternyata banyak menggali ilmu-ilmu yang luar biasa. Nah seperti itu, makanya Pak Anton ini dan Bu Fasa ini saya perhatikan dari dulu beliau itu apa ya, dua sejoli aktif terus di pendidikan dari yang zaman dulu ya Pak Anton. kali orang tuh selalu nggak aneh. Nggak pernah ketinggalan Dari 2017 Selalu awal tunggu saya. NDO kedua ya, itu. nggak pernah ketinggalan. Nah di situ beliau sebenarnya kalau ngikutkan mitra di pendidikan itu kan juga follow up teman-teman, tapi dengan cara orang lain yang mengerjakan itu kan enak, dapat supportnya, tidak capek ya, malah ya tinggal ngomong itu ngusung, belajar bareng, nanti follow upnya oh iya saya juga ikut belajar, berarti follow upnya tentang ini ya besok ya, home sharing besoknya, kayak gitu teman-teman. Ini ada trik lagi nih Pak Anton untuk follow up mitra-mitra, gimana Pak Anton? Ini kan apa Salah satu trik yang saya dan istri lakukan ini kan duplikasi sebetulnya Pak. Wah ini Duplikasi yang memang luar biasa dari upline kami. Alhamdulillah beliau juga ada di sini. Salam takdim Pak Imam. wah, Pak Sehat Imam, selalu. Pak Dari ini Oh ikut di kelas ini. Ada. Good. Beliau itu contoh panutan buat saya. Meskipun sudah di posisi nyaman, tapi tetap
belajar terus. Itu yang menjadi contoh buat saya. Dulu itu ini yang saya duplikasi dulu NDO itu ya Anda ya. NDO itu saya dapat pamflet di grup itu. Pak Imam nge-share NDO tahun 2017. Itu di-share aja sama Pak Imam. Kemudian kita daftar gitu kan. Jadi itu kan yang tadi disampaikan, syarat cerdas dikerjakan orang lain kayak gitu. Itu yang saya duplikasi seperti itu. Jadi langsung Pak Imam informasikan NDO yang di kantor pusat dulu. April 2017. Bahkan muncul ini saya kadang malu sendiri. Masih ada fotonya itu berdiri di panggung dengan Pak Agus Anwar. Dulu itu pas papasan pertama, saya itu kan memang waktu itu masih cuek. Saya ikut mengerjakan tapi masih cuek dengan bisnisnya kayak gitu kan. Oke, jualan, oke, cari uang kayak gitu kan. Iya. Istri ini mau lihat di grup Pak Imam ada pamflet NDO. Kemudian tanya ke Jogja gimana gini gitu kan. Kemudian ngobrol, saya nggak usah ikut pendidikannya, gitu. Saya nggak usah ikut kayak gitu, seminarnya nggak usah. Tapi dia, yang penting saya diizinkan kayak gitu. Yang penting saya diizinkan. Tapi memang pamit, bener-bener pamit, nggak maksa kayak gitu. Kalau boleh saya diizinkan untuk berangkat, ditunjukkan caranya seperti itu, naiknya apa seperti itu. Sebagai suami kan nggak tega kayak gitu kan. Akhirnya saya ikut berangkat. Bahkan saya lihatnya, saya yang masih ingat banget di tangga itu papasan dengan Pak Agus Anwar. Pak Agus Anwar itu senyum dan saya senyum, papasan aja gitu. Iya. Dulu itu pas giliran sambutan ketua gitu ya, ketua Diamond Network kayak gitu. Oh, ini yang tadi papasan dengan saya. Tak lihat di grup itu Pak Imam itu sering nge-share apa ini. Astagfirullah, ini upline saya. Ini upline saya gitu kan. Nah, itu salah satu yang saya duplikasi dari Pak Imam. Beliau cara cerdas seperti itu. Saya diikutkan pendidikan, bahkan waktu kami ada ke Malang ya. Itu beliau share juga, ngobrol itu, sampaikan seperti itu. Jadi dengan udah saya titipnya ke Dinet aja kayak gitu. Di sana kan banyak leader hebat kayak gitu kan. Jadi ada Mbah Haplen juga, ada Pak Agus Anwar, ada Pak Ali kayak gitu. Oh ya, siap, saya kayak gitu, siap. Nah, itulah berjalan seperti itu. Akhirnya kami pun duplikasi, ikut pendidikan tidak hanya di Dinet, bahkan ada di grup-grup lain. Kalau sekarang kita tahu itu grup-grup lain, kalau dulu nggak tahu Pak. Yang benar ikut ya, ada pamflet kita boleh daftar, ya kita ikut ya gitu. Itu dulu seperti itu. Dan alhamdulillah itu pun diduplikasi ke mitra-mitra kami pun seperti itu. Jadi asal itu pendidikan open, bisa masuk, kita masuk. Karena pastinya banyak ilmu yang didapat. Dan ini inspirasi yang saya nggak pernah lupa ini. Ribon. Orangnya ada di sini. Siapa? Pak Sigit ini. Pak Sigit. Jadi itulah yang saya sebut tadi, cara cerdas dari Pak Imam. Saya terinspirasi dengan Pak Imam. Tapi memang ketemu belum pernah. Belum pernah. Waktu itu belum pernah. Belum pernah. Kemudian ikut NDO, ketemu dengan, lihat Pak Sigit itu kan maju ke depan, testimoni. Yang saya lihat bukan orangnya. Kunci mobilnya. Kunci mobilnya, iya. Gitu saya, wah itu. Kemudian ada Pak Wowo juga. Dan ini salah satu naik panggung juga. Dulu saya ingat banget Taiwan ini. Itu kalau mengenai follow itu awal kerja cerdas yang diduplikasikan gitu ya. Tentunya juga karena kita menduplikasi kerja Dinet seperti itu. Kalau mengenai follow up, jujur saya itu lebih klasikal, dalam arti tidak natural ya. Iya, natural. Tapi ada yang lebih detail lagi nih, yang luar biasa ini. Sebenarnya ini detail banget. Gimana ini? Ini. Kan Catat teman-teman, catat. Sebagian besar kerjanya itu kan follow up ya teman-teman ya. Follow up, mitranya sudah ikut MSO, kita follow up. Kalau saya itu
peserta dari MSO 1 sampai MSO 4 itu saya buatkan grup jadi satu. Hmm. Jadi kalau ada info apa-apa nanti grup itu, saya juga follow up-nya gampang ke grup itu. Iya, lah sekali share tuh ya. Nanti kelihatan di situ mana yang benar-benar intens saya follow up via Japri seperti itu. Saya gali apa motivasinya, apa impiannya gitu kan. Ini ada Sampai kesempatan segitu ya? lagi, ada kesempatan lagi mengikuti pendidikan. Keren ini. Apalagi didukung dengan produk-produk powerful yang gampang jualnya. Kalau kamu pengen dapat uang, ya ikut. Jangan banyak alasan, sudah ngelis saja. Sudah ngelis nama gitu ya. Sudah ngelis nama, pokoknya ngelis aja. Masalah uang nanti belakangan. Wih, Ya belakangan Pak, bukannya saya yang bayarin, bukan. Tapi Itu trik aja. ya trik aja. diplomasi aja, diplomasi. Yang penting mereka itu udah mau ngelis Punya nama. kemauan ya, kemauan Iya, dari awal sudah kemauan. membuka diri. Benar Saya ya. sudah senang sekali. Nanti jadi gampang saya follow up-nya. Oh, nama-namanya sudah ada. Tinggal saya Japri. Ya. Mbak, gimana kabarnya? Sudah ada untuk biaya untuk MSO. Nanti sana kan terus terang belum ada, Bu. Belum ada uangnya. Nanti kan saya, Mbak, saya ada solusi. Seperti itu. Iya, keren. Nah, kadang teman-teman juga nggak berpikiran hanya jual 3 produk Iwan atau NSTM 3 saja itu udah ikut MSO gratis. Iya. Bahkan kedepannya itu berkesempatan mendapat cuan. Ya, Betul. kedepannya berkesempatan mendapat cuan. Bukannya saya ngajarin teman-teman buat hutang gitu ya. Kadang saya memasukkan pola pikir, Mbak, kalau anak mau study tour, terus Mbak itu nggak punya uang, itu apa yang dilakukan? Pinjam, Bu. Apakah study tour itu kedepannya akan mendapatkan uang? Gitu kan? Enggak, Bu, malah saya itu nyangoni juga gitu kan. Nah, kalau pendidikan Boncos. MSO Mbak, ini follow up saya ya. Kalau pendidikan MSO Mbak, saya tidak mengajarkan hutang, tapi ini saya ada jalan keluar, jual 3 produk, Iwan atau NSTM itu kan keuntungannya 100.000 satu piece-nya. Apalagi kalau jenengan bisa jual ecer, gitu ya. Itu lebih dari 300.000. Nanti kedepannya jenengan dapat ilmu, dapat gampang jualannya, gampang rekrutnya, gampang mengembangkan bisnisnya, itu berkesempatan mendapat uang. Lebih besar. Coba siapa yang nggak mau tertarik Ya. kalau saya Wah. follow up seperti itu? Wah, dan itu terbukti ya sekarang Usungtor ya. Alhamdulillah. Banyak, Wah, setiap sesi itu nggak pernah sedikit beliau itu karena Alhamdulillah. mempunyai target besar ya kayak gitu teman-teman. Kalau orang mempunyai impian besar, mempunyai target besar, beliau orang-orang kreatif biasanya, kreatif, solutif, positif. Jadi ya beliau sampaikan itu tadi banyak ide yang digali untuk memfollow up. Itu ada aja idenya tuh bahasa komunikasi. Iya ya biar mitraku tuh paham secara pola pikirnya ikut gabung pendidikan ini, outputnya seperti apa, pemahamannya nambah seperti apa, skillnya naik seperti apa. Nah, terus banyak hal ya dilakukan tadi. Baru satu Mbak Fasa, ada lagi nggak ini yang follow up untuk selain MSO untuk harian lah rutinitas ini. Nah, ini Follow up kan. setelah acara gitu. Nah, setelah Saya acara. buat daftar mitra-mitra yang dekat daerah gitu ya Pak. Jadi saya bisa langsung mendatangi Rumahnya. orangnya gitu. Alhamdulillah orang yang saya datangi itu alhamdulillah closing ikut MSO juga. Ada Mbak Indrianti, ada Mbak Welani. Wah, komen teman-teman nih. Itu yang kemarin udah off Weh, lama. Dia enggak mantap. apa ya udah Bu, udah nyerah karena apa? Sudah give up ya, bendera putih ya padahal. Karena sponsornya dia itu udah enggak Sudah vakum ya, Udah vakum. vakum. Tapi ya saya semangatin Mbak. Walaupun sponsornya itu enggak ada, kan ada saya Mbak. Ada Betul. saya yang mau Mendampingi membersamai ya. jenengan gitu. Tapi alhamdulillah ini juga ikut MSO. Wah, mantap. Kalau tadi disampaikan apa ada solutif, kreatif, Positif. tambah satu lagi Detailing. hansip. Hansip. Wah. Hansip Wah, itu ini- penting. Gimana Jadi tuh, Mas? Itu reminder. Iya, Gimana, kita Pak? kalau meskipun pekerjaan kita lebih banyak pegang handphone ya, tapi itu kan monitoring. Iya. Kita bukan berarti mengawasi itu kayak atasan ke bawahan, kita Iya. monitoring aja. Jadi kalau kita follow up tidak selamanya, menurut saya tidak selamanya kita itu bicara mengenai bisnis. Bisnis Itu betul. tidak sekali, selamanya. betul, Kadang betul. dia Iya, yang betul. kelihatan di postingannya atau sepi nggak ada postingan gitu ya, sepi nggak ada postingan
kita cari tahu. Ada Kita cari apa tahu itu ini? kan kayak hansip itu kan ya, Iya. kita cari tahu. Kalau Oh. dia apa Kontrol. Controlling. postingannya apa namanya palu gada, Oh. palu gada, jangan kita itu marah, jangan apalagi komplain. Itu yang kami lakukan seperti itu. Jadi Tinggal mengarahkan saja. diarahkan saja. Dia jualan baju, wah alhamdulillah. Kalau dia closing baju, wah alhamdulillah Mbak berkah. Seperti itu kan. Nah, Jadi bener ya. jangan langsung dilawan. Jadi ikuti aja, ikuti sambil arahkan kayak gitu. Siapa tahu mereka jual baju karena memang untuk apa operasional dinas Operasional, bisa kan. iya betul betul. Nih, Kalau saya Membangun malah bisnis gini, NASA. kalau ada mitra yang seperti itu, diarahkannya apa? Dari konsumen baju atau dari distributor bajunya, biar jadi daftar nama. Iya. Itu seperti itu penting. Wah, ini. Ya, keren ini. Nah, teman-teman nih yang ini pembahasan terakhir ini mungkin ke level apa ya? Levelnya sudah punya mitra yang agak banyak atau mungkin stokis atau leader. Jadi teman-teman harus tahu, jangan aku kalau mungkin di lapangan menemukan mitra dengan kondisi yang bermacam-macam, atau mungkin kayak Pak Anton cerita tadi, mungkin pas butuh atau mungkin dalam bisnis keluarganya ada beberapa, dan itu mungkin salah satunya mungkin punya konveksi atau apa, dia posting baju, atau mungkin saudaranya ada punya konveksi, dia bantu jualkan, memang karena untuk kebutuhan sehari-hari dia harus banyak mungkin menjual ya, karena mencari keuntungan untuk bertahan hidup. Jadi jangan langsung frontal dimarahin, Kalau slow dimarahin, aja, tenang. Di follow up, malah didoakan bagus, dikasih solusi tadi, daftar nama ini sebenarnya jadi asetnya gitu loh. Bisa di follow up untuk ini potensi bisnisnya nih, kembangin nih, ini keren ini, karena tidak semua bisa mengelola emosional. Ini keren, makanya saya sikapinya di situ. Tidak semua bisa mengelola sikap dan emosional untuk menyikapi hal yang terjadi. Pak Antoni keren ini tadi, melihat seperti itu malah jadi peluang bisnis untuk memfollow up mitranya, agar agen-agen baju dan mungkin konsumen baju itu tadi jadi daftar nama aset untuk bisnis NASA. Nah itu keren itu, teman-teman harus tahu. Makanya ini mohon maaf ya Bapak Ibu leader dan stokis ini harus banyak belajar juga nih kayak gini. Mungkin kelihatannya ringan tapi ini butuh kesabaran dan keikhlasan ini. Itu yang luar biasa, nguras energi sebetulnya di situ. Ya. Karena Di saat kita lagi turun, lihat mitra seperti itu, biasanya kan energi langsung langsung emosi naik, tapi kan mengendalikannya itu butuh energi. Pinter-pinter ngomong gitu ya, Mas. ya. Soalnya kalau kita langsung frontal barangkali malah bisa jadi ya dia malah mundur dari NASA. Iya. Iya. Nah alhamdulillahnya gini, di era pandemi ini kan mulai muncul NSTM, kemudian sekarang V1, DCR, itu kan mereka teman-teman yang jualan produk lain, kalau diruntut itu kan sebetulnya keuntungannya minim. Iya. Keuntungannya minim kalau jualan baju, karena dulu istri itu alumnus reseller, alumnus reseller baju. Oh, reseller ya. Iya. Belum dinas. Perlu kami tidak tidak meremehkan, tapi reseller baju keuntungannya kami sudah tahu. Kami sudah tahu keuntungannya, iya betul seperti itu. Bahkan dulu sempat jadi penghasilan besar karena saya dan istri kan ini ditanggung negara. Dulu ditanggung negara. Maksudnya kehidupan kami dapat dari gaji dan ditanggung negara. Meskipun ya seperti itu. Meskipun seperti itu. Alhamdulillah dulu kan saya pernah dapat gaji 185.000 sebulan, tapi sering saya cerita itu 18.500.000 selama 10 tahun ya gitu kan. 10 tahun tapi gitu. 10 tahun. Iya, dan itu ditunjang dari dulu itu penghasilan, kadang istri jualan juga, jualan baju. Terus dari situ kami akui itu bisa membantu, tapi nyatanya tingkat komplainnya besar nih. Nah, tingkat komplainnya besar. Sering dia akan pusing juga. Kemudian ya alhamdulillah ketemu NASA ini bisa jalan dan memang karena konsisten bisa berkembang lah. Nah, di era sekarang munculnya eceran-eceran ini, meskipun mohon maaf sekali, banyak adalah, kalau banyak sebetulnya itu cuma segelintir, masih banyak yang meremehkan kekuatan eceran ini,
Bahkan kadang ada yang menyampaikan katanya itu apa sih jualan tes ya gitu kan. Padahal, gitu ya. padahal ini Ya, betul. ini jalan, Saya ini melihat. jalan untuk follow up teman-teman yang seperti tadi jualan baju dan sebagainya mendapat keuntungan sedikit. Karena mereka yang dicari itu pasarnya memang pasar bawah. Iya. Pasar bawah. Jadi yang beli harga 50, harga 25. Nah, ini kan masuk produk-produk ini kan masuk dengan eceran seperti itu. Itu gerbang lah, gerbang. Iya. Buat kami seperti itu. Ya, alhamdulillah sudah mulai teman-teman sudah mulai yang di follow up dengan seperti itu sudah mulai jalan lah untuk produk ecerannya. Dan memang kondisi apa ya, tidak bisa dipungkiri teman-teman. Teman-teman kalau tahu kondisi negara kita itu mayoritas juga memang orang menengah ke bawah gitu loh. Jadi teman-teman itu jangan overlap lah. Memang melihat market itu teman-teman harus jeli. Jadi solusi-solusi yang disampaikan di kelas-kelas di net ataupun di pendidikan-pendidikan di kita ini itu sudah kita uji ya, dan termasuk beberapa case oh ini menyalahi, ini boleh, ini tidak, kayak gitu ada. Dan kita berani sounding itu karena memang ada diskusi resmi ya dengan pihak-pihak yang memang kayak dokter, mungkin dengan manajemen dan sebagainya ya, kayak mungkin kayak NCX Spray itu kan monggo boleh diecer tapi jangan dilabelin. Nah, kayak gitu, case-case kayak gitu. Ada rule-nya ya. Ada aturannya. Karena memang itulah seperti Pak Anton bilang tadi, itu pintu gerbang pembuka akses untuk masuk kita memasarkan produk ataupun membuka celah memperluas bisnis kita. Karena tidak bisa dipungkiri kondisi seperti saya bilang tadi, kondisi Indonesia memang lagi ya dimanapun sih, tidak Indonesia ya, global, dunia, kondisi seperti ini. Dan dibutuhkan produk-produk yang memang dibilang di pasaran sekarang itu powerful. Powerful itu sangat kuat, dan itu tidak semuanya. Makanya bukan berarti kok kita memilah-milahkan, membedakan, enggak. Memang harus ada kriteria produk yang memang bisa dijalankan untuk menggebrak pasar dengan kondisi seperti ini. Jadi uang. Ya, Jadi uang. makanya produk-produk kekuatannya yang luar biasa itu pun dengan kondisi ring sekecil apapun itu tetap kualitasnya terjaga bagus. Ya. Dan ya sebenarnya ini jadi pembelajaran ya, pembelajaran bahwa bisnis NASA ini sudah sangat luar biasa, apalagi teman-teman secara analisa bisa melihat peluang kekuatan produk itu sangat-sangat luar biasa. Saya nanti akan tanya Pak Anton, produk yang powerful itu bikin sehat stokis ataupun SC nggak Pak Anton kira-kira? Ayo, secara penghasilan maupun perputaran bisnis ataupun manajemen keuangan itu bikin sehat nggak? Atau bikin Kalau rugi? kaitannya dengan manajemen keuangan, paling tepat menjelaskan, nanti saya tambahkan gitu ya. Paling tepat menjelaskan ya Bunda Hara. Ini. Ya. Untuk produk powerful, NSTM, V1, NCX CX. apalagi ya, itu membuat sehat mas. Buat Perputaran sehat. cepat gitu ya. Ya, perputaran cepat. Jadi admin itu tuh nggak pusing ngelis mau berapa dus gitu, nggak pusing. Masih laku. Iya masih Masih laku. Mau ada modal. Nggak takut expired ya. Ya nggak takut. Order nggak takut. Uang cepat habisnya. Iya. Nah, ya. Jadi misal ada modal mau deposit lagi, ya udah buat V1 semua, Pak, sama NSTM kan stoknya aman lah, nggak sampai expired itu tadi mas. Keuangan sehat ya, Wah, dompet ya. sehat. Alhamdulillah. Tetap money talk teman-teman, money talk. Tetap teman-teman Nah. punya uang. Kemarin itu kan kalau mau admin SC itu kalau mau ngentri ngelis produk harus tanya. Tanya dulu. Harus tanya. Mbak, Mas, ini produk yang ini masih mau ngelis apa bingung. Bener, kemarin itu bingung. Terus lagi-lagi yang pasti masuk daftar list itu NCX dan NSTM. Itu NCX dan NSTM. Dan sekarang muncul V1. Tambah ada referensi tambahan ini. V1 otomatis itu dalam faktur itu pasti ada. Pasti ada. V1, NCX, NSTM itu pasti. Jadi alhamdulillah kalau saya detail tentang keuangan memang semua sudah
serahkan nggak ada bagiannya bundahara tadi ya. Jadi saya melihatnya cuma raut muka. Iya. Melihatnya cuma Kalau raut senyum muka. berarti. Ini. Kalau dia kelihatan agak pusing dan sebagainya, ini berarti ada sesuatu gitu kan, sesuatu. Nanti kalau dia tak gali masih agak sulit, kalau dia tak gali itu masih kelihatan apa ya, wah belum saat ini tak gali, saya tanya admin penjualan gimana gitu. Nanti kalau dari admin, oh ini lagi ya mas, kemarin kayak gitu, ini agak sulit ini gitu kan. Tahu kelihatan lah, tapi sekarang alhamdulillah semakin cerah. Selain pakai maskernya juga karena dimaskan semua, sampai dompetnya dimaskeri. Gini mas, mungkin lebih seger, mau cek dulu. Lebih seger. Oh boleh, ini bisa nih ngesek di bareng-bareng ini. Mau dibagi. Ini dikurangi sedikit ya. Oke, ya. Dikurangi dulu. Nah, nih diserukan teman-teman. Ini banyak ilmu-ilmu nih. Ya, kebetulan Karena tadi pagi saya sudah aku. Oh sudah. Ya. Monggo. Minta tolong nanti diambilkan lagi, Mas. Nah, ini teman-teman seru kan? Ada ilmu ini kita gali terus ini masih jam 2 ini masih 1 jam ini teman-teman. Nah, ini saya kasih sedikit benang merah ini tadi, sedikit yang sudah kita diskusikan. Ternyata produk powerful itu sangat penting mendukung bisnis teman-teman, karena di luar sana sama kondisi di bisnis saya maupun di luar sana. Produk banyak tapi kalau nggak powerful ya sama aja bohong, tetap itu tidak akan menunjang keberhasilan bisnis teman-teman. Karena kalau produk itu sudah kuat, itu dicari. Kalau saya bilang dia bisa menjual dirinya sendiri, karena orang yang mengonsumsi, kalau ini obat konsumsi ya atau produk yang konsumsi ya, dikonsumsi itu orang yang merasakan itu menceritakan sendiri dengan sendiri. Kita nggak usah promosi tanpa kita maksa nggak juga. usah ya kan, tanpa kita iming-imingi apa, tanpa diiming-imingi, tanpa harus dirayu. Di situ orang bercerita sendiri kekuatan produk itu. Makanya produk kekuatan yang powerful itu ya tidak banyak, memang harus teman-teman harus jeli ya. Ini saya sampaikan berulang karena di situ teman-teman nanti mitra, ini awal mitra, nanti jadi stokis. Mungkin nanti stokisnya sudah banyak dan gede dan di kabupaten tersebut belum ada SC. Siapa tahu jadi stokis center. Teman-teman harus paham seperti ini. Kenapa? Karena ini menyangkut manajemen keuangan teman-teman. Nah, kita kalau dari kecil ini, dari mitra yang baru belajar ini tidak paham analisa produk, analisa bisnis, kemudian analisa market, teman-teman juga kecil nggak mau belajar, remaja nggak mau belajar, gedenya ya bingung, gitu loh teman-teman. Kalau dari kecil teman-teman sudah belajar menganalisa, akhirnya perputaran kesehatan keuangannya juga dianalisa. Oh, produk-produk prioritas memang harus ini di backup dengan baik ini secara perputaran stoknya, ketersediaan stok, lapangan, permintaan pasar harus tercukupi sampai nanti remaja belajar nanti untuk pengembangannya. Terus kemudian jadi besar mungkin. Nah, di situ otomatis kan ada keterkaitan. Ya beruntunglah teman-teman di MSO ini banyak belajar ya dari testimoni, dari leader-leader, dari pemateri-pemateri. Di situ teman-teman catat. Di situ karena itu salah satu panduan bisnis teman-teman ke depan. Itu ya Mas Wendy ya, Pak Anton ya, karena banyak clue atau banyak trik-trik. Nah, makanya saya bilang pengalaman yang terbaik itu adalah pengalaman orang lain. Bukan pengalaman diri kita sendiri. Rugilah kita harus jungkir balik. Tinggal pengalaman nanyain orang, kita belajar dari orang yang sudah melewatinya atau sudah berhasil. Itu paling cerdas. Pengalaman terbaik kok pengalaman diri sendiri. Ya pengalaman orang lain itulah sebenarnya. Jadi tidak harus mamanya orang lain jungkir balik membangun bisnis sukses. Ya sudah, itu nilai penting. Dekatin dia, tanyain, diskusi, digali informasi untuk membangun bisnis kayak tadi, keuangan lah, macam-macam lah, manajemennya, produk lah, cara follow up-nya lah. Nah kayak gitu tuh kan tinggal terima matang kita sebenarnya. Yang melewati jungkir balik itu kan orang gitu kan. Nah itu teman-teman harus kayak gitu, harus mulai membaca apa ya situasi dan membangun komunikasi. Teman-teman harus proaktif. Kalau mau jadi sukses itu ya kayak gitu, mau berkomunikasi dengan orang-orang yang berhasil, orang-orang yang gigih berproses, terus juga bisa dilihat dari sikap dan pencapaian itu
luar biasa. Nanti teman-teman Mas bisa Jatmiko menilai. ya? Siapa Mas? Mas Jatmiko itu kan ya? Iya, Oh, ada Mas. iya ada Mas Jatmiko Wonogiri ada. Berarti di sini ada banyak SC ini. Oh iya di MSO ini banyak SC, banyak stokis ini, banyak leader ini. Alhamdulillah kita bisa belajar bareng ya. Komen-komennya juga lucu-lucu banget. Coba di maskeri berarti isinya glowing. Ya pasti merah-merah. Isinya merah-merah. Kalau tadi Mbak Mia ada. Terus kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, ini nanti saya selagi mengulik juga menambahkan mungkin kesimpulan sedikit-sedikit. Jadi teman-teman bisa mencatat. Terus kemudian nih Pak Anton. Langsung dihabisin aja, Pak. Oh, oke, diminum dulu. Biar tambah seger. Atau Mas Fendi, ini mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin Mas ini kepo apa Ini. tentang beliau berdua ini. Mas Iwan, sebentar. Tadi kan disinggung naik stokis, SC dan nggak usah takut gitu. Oke. Terkait dengan pola ecer ini. Pola ecer ini Nah. menurut saya ini kita nggak usah takut. Sadari aja. Kemarin itu down. Banyak yang down. Termasuk kami pun mengalami seperti itu ya. Iya. Yes. Down tentunya secara omset. Dan itu membuat mental pastinya down. Jadi tidak perlu Nah, ini takut. seru ini. Tidak perlu takut dengan mitra itu menjualnya ecer. Tidak perlu takut. Yang penting mitra itu bangkit dulu. Mitra punya uang dulu. Betul. Jangan mikir omset kita. Iya. Ya. Memang bisnis itu pasti kaitannya dengan omset. Itu Tapi kan kita membangun jangka panjang nih. Iya. Dan ini lagi, kalau saya dengan istri ini pikirnya, ini kan seperti kita awal dulu aja. Mikirnya kita distributor baru. Bangun baru lagi. Ya kayak gitu kan. Dulu Jadi mulainya bagaimana? mulainya bagaimana? Kita mulainya kejualan lah. Kita pernah Iya. punya hutang. Weh, Kita pernah punya hutang dan dikembalikan bagus dengan nih. NCX. Oke. Dikembalikan dengan NCX seperti itu karena jualan NCX pastinya. Alhamdulillah. Bahkan dulu punya motor, ini sering buat motivasi ke teman-teman mitra saya, Sogunnya kembali bukan ngajari masalah hutang, tapi saya sering dulu itu ke mitra. Kalau sekarang kan ada target Iya. 1000 poin kayak gitu ya. Kalau dulu saya enggak seperti itu karena saya motor Honda Beat yang dulu tak bawa ke kantor waktu pendidikan pertama dari Pemalang itu kredit 688.000 satu bulan. Maka targetnya ya minimal terjual NCX 7 dalam satu bulan. Itu seperti itu. Saya motivasi ke teman-teman, kasih arahan minimal dapat 1 juta. Nggak usah mikir omsetnya, poinnya. Yes. Jadi dengan 1 juta itu otomatis poinnya juga meningkat karena NCX 10 otomatis 220. Iya, Kalau dulu kan 22 seperti itu. Jadi ayolah teman-teman, nggak usah takut. Omset kita bakal menurun gara-gara eceran ini. Insya Allah justru makin meningkat. Amin. Mitra senang. NASA senang, apalagi yang udah, mohon maaf nih, ikut menikmati kepemimpinan dengan rapat nasional. Itu ya harus semuanya didukung karena rapat nasional itu pasti dipengaruhi dari eceran. Dari tetesan yang 1000, 2000. Itu rapat nasional yang banyak dinikmati. Ini tepuk tangan dulu nih, keren ini yang ini nih. Nah, ini teman-teman ya. Saya makanya Pak Anton sampaikan ini tadi ini keren. Saya tadi pagi baru diskusi dengan istri, ngobrol-ngobrol santai gitu. Lihat isu-isu terbaru kayak gitu kan. Makanya saya juga ngobrol sama istri, sebenarnya dengan kondisi seperti ini nggak usah terlalu jauh lah mikir omset gede lah nanti gini ABCD. Udah lihat dirimu sendiri, lihat timmu sendiri, di bawah itu butuh apa, titik. Kalau butuh solusi ya oke, ayo kita berikan solusi apa, kamu bisa kasih solusi apa nih mitra-mitramu. Nah, untuk survive dengan kondisi ini, jangan menuntut, jangan berbicara omset terlalu jauh, apalagi omset lain dibahas gitu loh. Udah nggak penting, pikiran awakmu dewe, saya bilang gitu. Fokus saja mikirkan dirimu sendiri, anak-anakmu tuh butuh apa, support apa yang berefek ke omsetmu tuh jadi gede. Nggak usah bahas omset A, B, C, D di luar sana, ya kan? Yang fokusin aja kita sendiri. Oh ya, harus tak perbaiki, anak-anakku ini butuh, aku tuh butuh omset gede. Tapi gimana anak-anakku itu tak bimbing biar bisa ngomset kan gitu kan? Solusinya apa gitu kan? Nah banyak hal salah kaprah ya, makanya tadi yang Pak Anton sampaikan,
itu dari hal-hal kecil yang kita sampaikan, trik-trik kemarin penjualan, trik marketing ya, apapun itu tuh berimbas yang sangat luar biasa. Makanya harus mensikapi dengan berpikir luas, mensikapi dengan hati lapang. Karena dari hal kecil itulah omset teman-teman naik. Dari hal kecil itulah daya tarik bisnis mitra untuk menawarkan ke orang itulah jadi sangat menarik ya Pak Anton ya. Dari hal kecil yang tetes, yang serbuk, yang dipakai masker, yang dikasih sapi, yang dikasih mungkin kambing, macam-macam lah. Dari situ sebenarnya daya tarik itu dicatat, itu daya tarik bisnisnya untuk merekrut juga gede. Jadi harus dipahami teman-teman. Nggak usah halu lah kalau saya bilang, nggak usah halu. Udah fokus aja dengan kebutuhanmu apa. Kamu butuh omset, oh butuhku produk ternyata nggak bergerak. Ya sudah kamu cari solusinya. Dianalisa gitu kan. Kita dianalisa, oh ternyata saya nyetok ABCDFG ini yang slow moving ini, yang dead moving ini, yang fast moving ini. Ya agak bahasa Inggris kira-kira mudah ora ya? Jadi dead moving itu yang sama sekali nggak bergerak. Slow moving itu yang gerakannya lambat. Fast moving itu yang perputarannya cepat. Nah, teman-teman harus pandai menganalisa ini. Makanya dari mitra, dari posisi mitra, nanti stokis, nanti jadi leader, nanti jadi apalagi lah, mau peringkatnya apalah. Kalau sudah dari kecil kita belajar, makanya ini dicatat ya teman-teman. Saya ingatkan dari awal MSO, saya pesan ke MC yang duduk di sini maupun host, ingatkan terus, catat, karena di situ banyak clue atau ilmu-ilmu yang disampaikan dari testimoni, pemateri maupun leader-leader tamu di sini maupun mungkin host atau moderator kayak saya sampaikan ini. Nah kalau dari hal kecil teman-teman aja posisinya mitra sudah belajar dapat ilmu kayak gini, nah itu jadikan pembelajaran bahwa ke depan oh ya seperti ini ya pergerakannya seperti ini. Ya kayak Pak Anton tadi, dari awal yang bikin semangat itu tetap money talk. Duit berbicara guys. Ya, duit berbicara. Betul. Orang bisa sedekah banyak itu karena duitnya banyak. Tetap money talk. Nah kayak gitu. Nah seperti itu teman-teman. Mungkin ada disaringkan lagi Pak Anton. Ini tadi seru loh. Yang terakhir ini eceran itu tetes-tetes dan ini Pak Iwan. Masker-masker ini. Kita kan sering ya dalam pendidikan itu disampaikan jangan berpikir atau bekerja dengan dunia kiri karena kita ada di dunia kanan. Itu seperti itu. Atau mohon maaf ini distributor baru, nanti bisa dikonsultasikan ke upline-nya mengenai apa berpikir pola kanan dan pola kiri. Kanan kiri. Kita membangun bisnis, jangan yang instan, jualan dan sebagainya. Oke lah, kita bicara seperti itu oke lah. Tapi kalau karena tadi kaitannya ada stokis dan sebagainya, ini kan banyak juga stokis ya. Mohon maaf tidak menggurui. Kalau teman-teman berpikir, ini bukan saya menggunakan teman-teman, maaf. Saya berpikir, kalau saya berpikir dengan dijual eceran, mitra menjual eceran itu akhirnya omset turun, itu dunia kanannya membangun omset bisnisnya jadi menurun gara-gara seperti itu menurut saya salah besar. Karena memang dunia kanan itu tidak akan pernah lepas dengan dunia kiri. Kalau kita pakai kanan aja, akui aja gitu, akui aja intinya seperti akui aja. Kita pelan-pelan, ya kita untuk kehidupan sehari-hari mitra itu bisa bangkit dulu. Intinya betul. Seperti itu. Terima kasih ini Diamond Network itu kan sudah menyelenggarakan pendidikan dan trik-trik baru ini kan, trik-trik baru eceran seperti ini manfaatnya sangat besar buat kami. Jadi untuk stokis nggak usah takut omsetnya turun, nggak usah takut. Insya Allah dengan mitra ini jual eceran, mereka bangkit, omset Anda naik, itu lo mikir kanan yang sebenarnya menurut saya. Itu tepuk tangan nih, keren nih mikir kanan yang sebenarnya kayak gitu. Betul, tadi pagi saya juga kayak gitu. Makanya ini diskusi ini juga, loh kok sinkron ya dengan Pak Anton. Pak Anton habis cerita ini, saya sama istri tadi juga pagi ngobrol itu, kenapa orang-orang itu nggak berpikir terbalik ya? Berpikir terbalik dalam artian gini, kemarin ada pembahasan itu ya Pak Anton yang hangat-hangat itu, yang tadi Pak Anton bilang ini bikin rugi stokis atau SC dan sebagainya. Kenapa kok nggak berpikir terbalik? Oh ternyata dengan ini, kalau kita lipatkan bisa bawa 1.000 orang. Ini jadi faktor kali yang lebih besar.
Nah, berpikir terbalik, coba berpikir terbalik, geser ke arah positif, pola pikirnya berpikir terbalik, efeknya akan lebih dahsyat pasti. Nah, sesimpel itu sebenarnya, cuma ya monggo ini pilihan. Cuma jadi gini ya, kalau saya mungkin jadi mitra baru melihat pendidikan yang kayak gini Pak Anton, ya zaman dulu kita ngerintis, ono koyo ngene iki Ini yang dicari. Ini yang dicari. Gila ya Pak Anton, Iya. kita lebih gila lagi ya. Dulu kita masih abu-abu ya zaman dulu Betul, ngerintis. betul. Pak Anton ini mungkin agak seangkatan dengan saya dulu. Iya. Jadi teman-teman sekarang tuh harusnya bersyukur. Mas Fendi ini juga seangkatan dengan kami. Jadi dulu tuh melihat NASA itu masih abu-abu ya Pak. Irang ora, putih ora ya Pak ya. Kalau Jadi dulu belum bisa memastikan aku bisa sukses. Nah kalau sekarang ini, wah nek maju ilmunya sudah dikupas tuntas ya. Jos sekarang. kalau dulu tuh 90% motivasi kalau menurut saya. Nah. Ilmu dan motivasi. Yang ilmu jualannya itu kecil banget. Betul. Hmm. Sama itu Mas Fendi, Mas Iwan apa? Tadi balik lagi ya. Kalau memang mikirnya kanan, banyak kanannya. Kok kenapa sekarang ribut? Ada yang ribut beberapa orang tentang omset stokisnya yang turun. Justru itu berarti Anda yang berpikir kiri. Balik itu. Kebalik memposisikannya. Iya. Kalau Alhamdulillah lah, ini ada pendidikan kayak gini. Ini sebenarnya yang dibutuhkan, utamanya mitra baru. Utamanya mitra baru, cara jual. Karena dulu kami pun, alhamdulillah ya, kalau kami dulu Pak Imam itu memang beliau juga master seller dalam online. Jadi trik-trik yang beliau sampaikan kami pakai, ya alhamdulillah. Yang menjadi kami bisa seperti sekarang ya diawali dari itu bisa jualan dengan cara-cara seperti itu. Kemudian ada motivasi dan sebagainya tadi membuat semakin. ya ini Mas, pentingnya leader harus turun gunungnya itu. Jadi kita paham kondisi di bawah itu seperti apa, Mas. Oh berarti Karena- leader itu biasa di gunung ya Mas? Nah. Puncak ya? Ya kan kalau apa leader merasa udah SC sudah stokis kan mungkin merasa udah Jadi gunung mager ya dia. Mager lapisan. Jadi kita nggak tahu ya di bawah kondisinya seperti apa. Padahal kondisi sekarang kan baru nggak baik-baik saja lah Ya. istilahnya ya. Jadi keadaan ekonomi juga banyak yang istilahnya terguncang lah. Betul. Nah, Nggak cuma di NASA kan. iya. Iya. Nah posisi yang seperti ini kan kita harus mengetahui yang di bawah itu seperti apa. Nah, kalau kita samakan pukul rata dengan kita ya nggak bisa Mas. Kasihan yang perintis baru ya Betul. kasihan. Ya. Jadi ini adalah sebenarnya ini solusi untuk mitra-mitra baru. Harusnya stokis atau leader yang paham itu malah seneng kasih seperti ini ya Mas. Di sini kan di master seller itu kan dikupas banyak tentang produk-produk. Iya. Itu kan memang karena memang ini produk bisa untuk ujung tombak, benar-benar untuk Iya. ujung tombak itu benar-benar seperti itu. Jadi dulu itu pun sempat kita sampaikan mengenai produk leader ya, produk yang jadi ujung tombak. Kalau sekarang bahasa ujung tombak gitu ya. Jadi ya pakai produk-produk yang memang kena di orang itu, di konsumen itu membekas gitu ya, manfaatnya langsung dan membekas. Pengennya itu terus seperti itu. Kayak Crystal X, coba lah mitra aja kalau nggak pakai biasa pakai terus gimana? Nah, dulu sempat apa inden beberapa bulan aja kelabaan ya Mas. Zaman-zamannya NCE gitu apa booming itu. Iya. Gitu. Ya. Jadi bisa dirasakan ya Pak Anton ya, produk yang membekas Membekas. kayak Bener. mantan. Nah, ini teman-teman kalau mungkin yang masih mitra atau distributor ini, makanya saya tadi tanya Pak Anton, coba kalau kita dulu ada kayak gini, wah ilmunya aja orang ngomong aja jadi ilmu ya Pak ya. Betul. Dari pengalaman Pak Anton, saya, Mas Fendi, mungkin dari beberapa materi, banyak hal itu aja disampaikan, kita diskusikan. Oh, makanya tadi kan pengalaman terbaik itu pengalaman orang lain. Makanya teman-teman aja yang mungkin levelnya masih distributor itu banyak ilmu yang luar biasa di sini. Iya, betul. Dari menyikapi kondisi yang perekonomian kayak gini, cara ngusung tor, follow up-nya, Iya. nah, ya kan? Terus menyikapi banyak hal gitu. Dananya minim bisa merasakan manfaatnya. Oh, Iya. Bunda Tariati. Oh iya, Ini Mbak yang- Daryati. Kalau mengeluarkan uang 300 tuh kalau yang berperintis ngergo uang langsung tuh berat ya Mas. Kalau Nah, gocek langsung atau apalagi makanya. minta suami Betul. untuk daftar ini waduh. Makanya harus melihat dari kacamata yang lain, teman-teman ya, harus tahu ya. Ya. Kalau di sini di net nih semuanya, insya Allah kita uji ya, kita uji semua apa yang kita sampaikan, kita apa ya trik-trik yang dijalankan itu memang kita uji
secara apa ya, ke tim ahli, ke dokter maupun secara lapangan kita uji. Jadi efeknya sejauh mana, ada efek negatifnya atau tidak, pemakaian dan sebagainya. Terus analisa market dan perhitungan-perhitungannya itu sudah kita uji dan kita trial. Makanya teman-teman yang mempunyai modal minim atau merintis bisnis ini dari kecil pun, teman-teman bisa menggerakkan bisnis ini. Nah, enak banget toh. Zaman dulu kalau memang harus beli gelondongan gitu dengan kondisi gini kan, kalau mitra-mitra perintis ya Iya. mikir, Pak. Terusan yang di luar sana juga mikir, yang beli itu kan pasarnya, saya Iya. bilang tadi, saya ulang, Indonesia itu kondisinya salah satu negara kategori termiskin juga, banyak kondisi masyarakat perekonomiannya juga menengah ke bawah. Nah, makanya harus dibutuhkan solusi-solusi yang menjadikan apa ya, menjadikan potensi ini bisa masuk ke pasar itu. Dan secara kualitas juga tidak berkurang. Nah, bisa dirasakan efeknya membekas tadi dan terjadi repeat order maupun perekrutan mitra, karena bisnisnya ternyata bisa dijalankan dengan mudah dan sangat menarik keuntungannya dan tidak membebani karena bisa diecer. Nah, kayak gitu. Makanya harus berpikir terbalik. Itu saya senang nih bahasanya Pak Anton, harus berpikir beda lah antara kanan dan kiri, itu harus pas. Mas Fendi lagi, monggo ada yang mau ditanyakan nih Mas Fendi. Jadi Mas, saya itu penasaran, dari 2015 ya Mas ya, sampai SC itu 4 tahun dan sampai sekarang masih bertahan. Nah, cara mengelolanya mitra itu seperti apa itu Mas? Yang sekarang ini, entah home sharing tiap minggu atau per 2 minggu atau seperti apa gitu Mas? Dengan Atau kondisi Mbak sekarang. Fasa gantian. Untuk binaan kemitra, kami di jaringan kami ini ada home sharing online, ada home sharing offline juga. Dan masih rutin sampai sekarang. Alhamdulillah masih rutin, setiap saya namanya di situ Rabu Sinau gitu Mas. Oh, Rabu Sinau. Wah. Rabu Sinau. Jadi hari Rabunya offline, nanti malamnya malam Kemisnya untuk menjangkau mitra-mitra yang di luar daerah, itu untuk online-nya gitu di Facebook Group. Nah itu untuk yang home sharing itu yang isi Mbak Fasa terus atau gantian itu? Gantian. Oh gantian. Ya, jadi biar ada kader gitu, latihan presentasi seperti itu. Nah kalau sekarang materi yang diajarkan di home sharing itu apa tuh Mbak? Materi yang diajar seputar produk, produk knowledge gitu ya? Iya, produk knowledge. Dan salah satu yang membuat banyak yang ikut MSO di jaringan saya itu untuk home sharing online-nya. Jadi home sharing online-nya nanti saya lanjut ke follow up, saya tunjukkan testi-testi setelah mengikuti master seller. Jadi kalau ada percakapan di grup itu, grup Corwil, entah grup testimoni full buat gitu, master seller gitu, itu saya screenshot, saya berikan bukti untuk mitra supaya tertarik untuk ikut. Jadi mungkin masukan untuk Binet nih Pak, mungkin dibuatkan album di grup Binet, di grup Binet TV apa ya Pak? Itu dibuatkan album khusus testimoni, ada testimoni MSO, testimoni MSI gitu Pak. Mungkin dibuatkan album. Oh video gitu atau enggak? Foto saja. Foto-foto. Iya. Jadi nanti ditulis di grup, nanti di screenshot di situ untuk bahan usung-usungkar untuk mengusung mitranya. Jadi biar ada bukti ini loh yang sudah ikut master seller hasilnya seperti ini. Oh iya. Itu tidak mengada-ada, memang dari yang bersangkutan langsung ya. Sebenarnya sudah dibuat ya. Kalau testimoni sudah buat ya. Nanti dibuatkan album. Tinggal di share aja itu kan. Jadi wah, terima yang kasih. pengen testimoni bisa download di album testimoni tersebut. Jadi memudahkan kita Pak. Oh iya, terima kasih nih Mbak. Masukannya nanti mantap. Jadi PR tim IT nih Mbak. Tim IT ini nanti siap. Terima kasih banyak. Nah, ini Mbak, setelah acara kemarin habis acara HSTUT itu Mbak. Iya. Nah, secara omset meningkat atau stagnan itu Mbak? Setelah ada acara pergerakan mitra juga ya, pergerakan mitra. Jadi nanti kan kedepannya kan, oh ya berarti dengan adanya pendidikan HSTUT ini saya paling enggak jarak berapa bulan nanti mengadakan MSTUT lagi ataupun ya MSI atau apa itu. Jadi jelas programnya itu Mas. Oke. Jawab dulu. Oke. Berawal dari MSI kemarin ya. Memang saya baru sempat berangkat itu dari MSI 3. MSI 3 ini setelah pulang itu memang teman-teman langsung pada on. Teman-teman langsung on.
Jadi yang membuat saya sangat tertarik itu di situ, di MSI itu tidak ada, intinya semuanya sama. Kita entah yang crown time, entah yang ST itu peserta ya peserta. Sama peserta. Peserta itu yang membuat saya, menurut saya asik kayak gitu, asik. Kemudian salah satu mitra stokis yang memang on-nya luar biasa itu ada Teh Eni dari Sukabumi. Teh Eni ada di grup ini juga. Kita ini ya. Oh ya Teteh. Bukan, namanya Eni Nasda Sukabumi. Kemudian yang di Cianjur juga. Intinya semuanya on. Ini saya ambil yang paling on. Iya. Paling on itu Teh Eni itu memang luar biasa. Jadi ilmu di MS total dipraktekkan, seperti total dipraktekkan, dan alhamdulillah pergerakannya bagus, pergerakan secara omset itu bagus, penambahan mitra bagus. Kemudian ada mitra yang memang baru distributor, dia sudah lama tapi memang kayak Teh Ayu itu belum on di bisnis ini, belum kuat banget, belum kuat jalannya, mau untuk ikut MSI, dan alhamdulillah tuh hampir setiap hari laporan. Saya lihat progresnya itu bagus, closingnya bagus. Jadi itu intinya yang pertama buat saya, mitra dengan teknik-teknik seperti ini, mitra yang lagi tidur bisa bangkit, mitra yang sebetulnya masih jalan itu bisa lebih on. Tambah. Efek omset pasti mengikuti. Omset pasti mengikuti, entah itu omset secara jaringan ataupun omset stokis, sampai omset SC, insya Allah mengikuti semua gitu. Seperti tadi ini kalau ditanya mengenai omset, admin SC itu sekarang nggak bingung. Nulis produk itu kalau dulu itu bingung. Masih itu karena memang kondisinya kan lagi di luaran sana kan memang lagi down semua kan. Orang jangankan untuk beli produk-produk seperti ini. Kadang untuk makan aja masih agak berat. Tapi dengan muncul barang-barang seperti ini, teknik produk dengan tekniknya, tidak cuma produk dikeluarkan tapi ada teknik jualnya, alhamdulillah bisa jalan, dan mitra otomatis kan repeat ordernya ada ke stokis. Repeat ordernya dari stokis, repeat ordernya ke SC pasti ada. Jadi jujur saya nggak secara kita kan sebagai stokis, sebagai SC harusnya semua produk dinasa, semua produk, dan kita tetap semua produk kita jalankan, tapi memang bidikan sekarang memang 3 produk ini memang, kalau NCX memang dari dulu ini utamanya yang baru-baru ini kan 2 ini, NSTM sama V1 itu memang gara-gara ini virus MS ini, kalau saya menyebut pola pendidikan MS ya, itu dari master sellernya, dari MSI-nya itu sampai HS-nya, itu memang jadi racun untuk mengeluarkan produk itu. Jadi otomatis omset meningkat, Mas. Jadi kan secara tidak langsung kalau saya simpulkan ya berarti pendidikan ini kan bermanfaat gitu, Mas ya. Efek banget. Efek banget. Bermanfaat. Nah, ya apalagi kan dari setiap acara ke acara kan peserta juga selalu meningkat. Dari yang kemarin berapa? 90 berapa, Mbak? 94, sekarang 144 kan. Ya meningkatnya kan banyak banget. Nah, apalagi nanti MSO 5, terus nanti apalagi kemarin sudah bisa mengadakan HSTOT Pemalang, nah selanjutnya bisa MSTOT gitu kan. Ini saya yakin kok ini. Saya tadi bilang MSO 5 di Desember itu sudah banyak yang gregetan. Pak Anton sama Bu Fasa ini aja gregetan ini. Tenono ya, Tenono gue MSO 5 aku enggak. MSI sudah pada Januari MSI ya. Nah, teman-teman kayak gitu tuh, seru kan? Tadi Mas Fendi mengulik tentang pendidikan tadi ya, pendidikan. Teman-teman harus ikut sih, kalau saya bilang pendidikan yang kayak gini nih, kalau bagi saya seorang mitra NASA itu wajib dengan kondisi pendidikan yang up to date dengan banyak trik yang di situ, terus jelas nggak rugi lah. Kita mau bayar tiket itu dengan gift dan ilmunya tuh sebenarnya jauh nggak sebanding. Ilmunya ini aja, nilainya ilmunya ini ratusan juta ini.
nilai ilmunya yang di-share di 5 hari ini, itu kalau teman-teman jalankan kemarin kan banyak yang testimoni kan, 1 hari dapat uang 1 juta, dapat 500.000, dapat 800.000, dapat 1.400.000. Banyak banget yang testimoni. Makanya ilmu yang disampaikan itu tidak ternilai dengan harga tiket, apalagi gift-nya. Iya. Gift-nya aja sudah kalau dinilaikan itu 1 juta lebih. Nah, Dimodalin. ilmunya. Mitra dimodalin. Iya. Betul, modal. Tidak ada yang rugi, makanya. Nggak ada ruginya. Kalau kita nggak ngasih gift, terus nanti ibaratnya gini, kita kasih gift biar mitra itu kenal dengan produknya. Nah, setelah kenal, setelah pakai, setelah menjual kan otomatis nanti repeat ordernya ke stokis, nggak mungkin belinya ke Dinet. Iya, nggak mungkin. Makanya iya. Mikirnya kok rugi. Nah, Kecuali kalau ordernya saya suruh ke Dinet, nah itu. nanti kan order Stokis sama SC NASA rugi. Kan ordernya bukan ke kita. Ya, jadi teman-teman harus paham ya. Kita nggak jualan produk. Nah, itu makanya Benar. kita cuma mengenalkan. Ini real, teman-teman. Real. Ini tadi Pak Iwan sampaikan enggak jualan produk. Itu kemarin di MS Pemalang itu kan ada Gift. merchandise Ya, ada merchandise. Kemudian saya minta, Ada peserta yang tanya ya saya minta karena itu peserta ada beberapa yang tanya, Pak, mau beli beli. V1 bisa depan enggak, Pak? Gitu. Makanya saya tanyakan, dan dari Dinet enggak bisa. Enggak bisa itu dijual kayak gitu langsung di situ, enggak bisa. Jadi ya ini bukti, teman-teman. Masa iya mau beli? Kalau belinya ke stokis boleh ya, Pak ya. Tapi ya beli. ke stokisnya orang-orang Dinet boleh pastinya. Tapi kan harganya ya nggak kayak gitu. Pasti. Lah kan kita juga nggak menyarankan beli ke kita. Iya. Kita belinya ke stokisnya Stokis masing-masing. terdekat. Ke SC masing-masing, ke stokisnya masing-masing, monggo silahkan belanja sebanyak-banyaknya. Ilmunya sudah dikasihkan, teman-teman banyak melihat testimoninya, teman-teman melihat banyak manfaatnya, teman-teman melihat banyak cerita luar biasa di sana. Di situ berarti kan ada bukti. Jadi bukan karena apa-apa, karena memang disitulah bukti itu berbicara. Jadi result itu hasil ya. Hasil dari output pendidikan ya, teman-teman bisa melihat dari testimoni-testimoni pendidikan yang sudah berapa puluh orang ya kemarin itu Mas Fendi ya. Mungkin total 25 orang. Nah, itu belum yang di grup-grup. Nah, itu luar biasa. Makanya kalau sampai ada yang bilang pendidikan ini bikin rugi, stokis atau SC atau perusahaan, aduh ya Allah, Itu kiri. berarti modal aja kok rugi. Kecuali saya modal, saya yang kehilangan itu rugi. Malah kita kenalkan kan ya, kita kenalkan produknya. Kira-kira saya tanya Pak Anton ini sebagai stokis iya, SC iya, mungkin perwakilan manajemen karena dari SC ya, karena SC itu kan perwakilan perpanjangan tangan untuk distribusi produk ke daerah. Jadi rugi nggak Pak Anton, modal nggak lah, saya tanya, modal nggak acara MSO ini? Ikut modalin nggak SC sama stokis Pak Anton untuk acara ini? Malah dimodalin hitungnya saya. Ya kan? Malah saya dimodalin apa? Mitra dapat produk itu dengan pendaftar, dimodalin mereka punya Bisa produk survive dan nanti repeatnya ke kita ya. Repeatnya kan ke kita. Untuk senjata di lapangan, nanti kalau udah kenal ya repeatnya ke stok. Iya. Teman-teman Itulah makanya saya sebut tadi, kita yang dimodalin hitungannya. Nah, malah yang dimodalin itu stokis mitra itu dimodalin, sudah dimodalin ilmunya, alatnya, efeknya. Teman-teman mitra, peserta, leader atau yang jadi peserta itu mencoba, akhirnya tahu, ngerasain, kemudian triknya dikasih, akhirnya dipraktekkan, terjadi repeat order. Yang terima siapa? Stokis ordernya ke siapa? SC ordernya kemana? Ke NASA. Sing modali siapa? Nggak modal teman-teman itu. Yang harusnya rugi itu dunia omong-omong malah Dinet rugi, kesel awake itu boyok. Capek, tapi kan enggak gitu. Kita tetap semangat dari dulu, tidak pernah berhenti berjuang sampai detik kapanpun ya. Makanya teman-teman sering tuh kita share video teman-teman lakban, bungkusin Di samping apa, masih semangat ya. Di samping lagi kerja ini. Iya, samping rakrek itu masih bungkus. Jadi tetap semangat. Lihat nggak kendor, semangat kita nggak akan kendor karena kita tahu kita berbagi kebaikan, berbagi semangat, berbagi ilmu, kita berbagi apapun untuk manfaat banyak orang tuh suatu energi yang tidak akan terkalahkan pokoknya. Kayak gitu. Ini Mas, saya ada testimoni yang kemarin kebetulan saya pas MC-nya itu. Gimana Mas? Ada stokis yang baru pertama kali ikut
MSO ini, Mas. Nah, tapi dia malah keseret mitra-mitranya. Maksudnya gini. Keseret gitu. Keseret piye Nah, piye. jadi gini, kalau ada stokis yang nggak mengikuti, pasti ketinggalan. Iya, kalau pintar malah Iya, sama betul. anaknya. Dia ikut MSO karena mitranya itu ada yang ikut daftar 40 atau 50 kemarin itu. Alhamdulillah sehari dapat 800.000 nih teman-teman nih peserta nih. Alhamdulillah, mantap. Oh keren. Padahal giftnya aja belum datang. Ini giftnya datang tambah lagi nanti. Luar biasa. Oh berarti kalau nggak mengikuti Ketinggalan. malah ketinggalan. Keseret Lebih pinter mitranya. downline-nya ya, Iya. pinter mitranya. Jadi Ya? gini, kemarin Akhirnya, ada stokis itu baru pertama kali ikut MSO. Nah, mitra-mitranya mungkin 1 2 3 4 mungkin udah ikut ya. 1 2 3 mungkin nggak udah ikut ya. Nah, sekarang itu MSO 4 ini ada ikut, mitranya nek nggak 40 50 orang katanya kemarin. Dan dia kaget, loh kenapa penjualan NSCM, penjualan Viban kok bisa sebanyak ini? Ternyata ditanya-tanya dituntut ke bawah ikut MSO. Nah, sekarang makanya dia ikut MSO 4, dan sebelum ikut MSO 4 sebulan itu bisa menjual Viban itu 50 box stokisnya itu. Alhamdulillah. Iya, stokisnya. Dimodalin itu. Stokisnya keluar 50 box dari mitra-mitranya. Nah, makanya kan kalau stokis ya nggak mengikuti pasti ketinggalan. Betul. Nah, malah keseret. Dan dia juga nyeret upline-nya juga diajak ikut. Nah, ini jadi nah itu mulai kesadaran itu. nah, Alhamdulillah dapat hidayah. dan kemarin Dapat kebetulan jadi hidayah. testimoni pas saya MC-nya. Wah, keren. Makanya alhamdulillah ya kita lihat juga perkembangan. Nah teman-teman makanya gini ya. Sebenarnya energinya, kalau teman-teman boleh tanya teman-teman di net itu energinya kok nggak pernah habis. Kadang seminggu ini di kota sana, seminggu ini kota sana, seminggu ini di mana keliling, belum lagi online dan sebagainya. Semangat kita bisa selalu berjuang bareng-bareng, belajar bareng ini sebenarnya dari kesaksian maupun kebahagiaan teman-teman di lapangan, di ujung tombak, dimanapun berada. Mitra-mitra NASA itu kalau sharing, bercerita, atau leader-leader yang bercerita, salah satunya Pak Anton Bufasa bercerita, pertumbuhan bisnisnya juga tambah bagus, mitra-mitranya juga tambah kuat. Kalau orang bilang Jawa itu bakoh ya kan, tingkat keyakinannya juga dengan bisnis NASA itu semakin kuat. Akhirnya timbullah semangat, jadi yakin dengan bisnis NASA ini, yakin masa depannya akan jadi lebih baik. Nah, tingkat keyakinan dan motivasi yang ditimbulkan dari pendidikan, dari efek survive atau bertahan dengan kondisi seperti ini, apalagi dengan penghasilan ya cuan dan sebagainya, ini kan penguat. Teman-teman harus sadari di situ. Nah, itulah sebenarnya energinya di net itu di sana. Energi utama kita itu dari cerita-cerita bahagia teman-teman di lapangan itu sangat-sangat luar biasa. Kadang kita mendengar cerita tuh kayak mau nangis ya Mas Fendi ya. Dengan kondisi banyak hal lah. Banyak yang pindah bisnis lah, sudah hampir give up kayak Pak Anton cerita tadi. Udah bendera putih sebenarnya. Nah, akhirnya bisa survive lagi, bisa bangun lagi. Sekarang sudah ada ilmunya, diikutkan seminar, diikutkan pendidikan, tahu jalankan bisnis NASA. Semangat lagi, malah lari lagi sekarang ya Pak Anton ya. Wah, kayak gitu teman-teman. Luar biasa. Ini terus kemarin saya juga kepo Pak Anton ini, kemarin pas di HSTOT Mas Fedi ya, kita sana itu ya. HSTOT Pemalang di MS ya? MSTOT ya nih, MSTOT itu akhir bulan lalu kelihatannya gitu. 2000 bulan Agustus tanggal 28. Agustus akhir 28. Nah, itu waktunya mepet banget. Udah ada persiapannya. Tapi setelah sampai di sana saya kaget luar biasa. Ternyata di sana beliau itu sangat sudah siap dan super siap kalau saya bilang. Semua job desk itu sudah terbagi dengan rapi, dan di situ tidak cuma beliau dan under beliau sendiri, ternyata banyak leader lintas jaringan menjadi panitia maupun peserta di sana. Saya menemukan stokis, SC, banyak mitra dari lintas jaringan bisa ikut belajar bareng di sana. Kemarin keren Pak Anton. Nah, jujur saya selama mendampingi berjuang di Dinet kemarin itu sangat luar biasa melihat di MS Pemalang, itu keren. Nah, ini saya minta trik-triknya kemarin bisa berkomunikasi dengan lintas grup itu gimana Pak Anton? Ini saya butuh informasi nih Pak Anton. Keren nih saya bilang. Ya Mas Fendi. Kemarin kan di copy paste oleh leader. Ya, sebetulnya nanti teman-teman bisa apa nih mengambil inspirasinya, ilmu-ilmunya. Jadi besok siapa tahu mengadakan pendidikan dan sebagainya itu lebih banyak support ya, lebih keren. Nanti bisa berkolaborasi. Mungkin trik-trik dari Pak Anton ini bisa teman-teman pakai. Monggo Pak Anton, waktu kami persilakan Pak Anton. Jadi kemarin itu waktu ikut MSI 3
Nggih. ketemu dengan Pak Ustadz Oni dari Kuningan, Nah, kemudian ketemu dengan Pak Heri Sutejo leader dari Tegal. Waktu itu kita sharing, nanti kapan-kapan kita adakan di daerah sana. Kita adakan di daerah sana. Kemudian saya melihat pergerakan mitra saya kayaknya kok yang ikut MSI itu cepet gitu kan. Akhirnya ini harus ada ini di sekitar Pemalang dan sekitarnya harus cepat ada biar mitra saya yang jauh, dalam arti jauh itu ya jauh dari Jogja gitu ya, Jangkauannya, jangkauannya dari Jogja. Tapi yang memang masa iya sih mitra saya yang di Tangerang, mitra saya yang di Cikarang itu, Cianjur dan Sukabumi itu bisa bergerak, masa yang dekat Pemalang malah masih belum jalan gitu. Akhirnya saya pas kebetulan anak itu pengen minta jalan, kita jalannya ke Jogja, kita arahin ke Jogja dan kita mampir ketemu Pak Iwan dan Pak Agus, ketemu Pak Iwan dan Pak Agus, konsultasikan itu, ya konsultasikan, kemudian malah dapat jadwal langsung tanggal 28. Kemudian ya saya merapat ke Pak Haris sama Pak Oni. Sebetulnya sih tidak harus di Pemalang kayak gitu kan. Kemarin memang penempatan di Pemalang. Jadi teman-teman, MSTOT Pemalang itu kata-kata Pemalang di belakangnya judulnya itu hanya karena tempat. Karena tempatnya. Penyelenggaranya itu dari berbagai leader, berbagai provinsi malah. Lintas jaringan, lintas provinsi. Tidak peserta dan trainernya, panitianya. Ya. Kalau panitia malah kami kemarin tidak menggunakan istilah panitia. Jadi kita bentuk itu kita cuma rapat 2 kali, itu pun online. Itu pun online. Jadi kita buat grup, kemudian alhamdulillah ada timnya Mbak Dwi Agustin dari Surabaya, itu Mbak Dwi Agustin itu dari jaringan Surabaya, kemudian Pak Oni Kuningan ya, Mas Sasyanto Brebes, Pak Heris dan timnya dari Tegal, kemudian Mbak Husnul dari Pekalongan, Mbak Sukma Pemalang juga tuh beda itu crossline dengan saya. Alhamdulillah kita bisa ngumpul bareng, meskipun rapat cuma 2 kali. Saya sampaikan kita tidak ada panitia-panitiaan. Intinya karena kemarin maju bersama, jadwalnya mendesak, jadwalnya mepet. Yang penting saya handle dulu, dapat hotel kayak gitu kan, dapat hotel, kemudian ya udah. Kemarin saya ngisi di awal sambutan itu kan karena ya memang harus ada yang di situ kayak gitu kan harus wakil lah. Iya, mewakili. Jadi alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman panitia kemarin, teman-teman. Iya, itu sampai saya sendiri nggak nyangka, jujur saya, meskipun ngobrol dengan Pak Iwan itu 200 dan sebagainya, saya itu target itu maksimal 100 sudah. Iya. Jujur, karena melihat kondisi di Pemalang, bahkan lihat kondisi di Pemalang itu, saya 100 ini mungkin 50-50 lah, 50-50. Dan alhamdulillah, terima kasih sekali untuk teman-teman jauh-jauh seperti Pak Oni, Pak Ustadz Oni ya dari Kuningan, Pak Sasyanto dari Brebes, Pak Heris, TNI dari Sukabumi. Kemudian trainernya dan juga penyelenggara ini TNI dari Sukabumi, Mas Didik dari Cikarang, Mbak Windy dari Tangerang, dari Cianjur juga Mas Om Irwan ini. Jadi saya juga bingung menjelaskannya, bingung. Yang jelas ini teman-teman bisa seperti ini. Kemarin terbentuk di Pemalang. Itu bukan karena saya berdua ini, bukan karena saya dan istri. Itu karena memang leader-leader luar biasa itu mau mengesampingkan ego harus ada di daerah saya. Itu makanya saya terima kasih sekali. Jadi intinya teman-teman itu yang penting ada pendidikan, bisa angkut mitranya seperti itu. Enak sekali sebetulnya ada good team player kayak gitu. Lebih ringan. Banyak yang bantu, acara sukses. Terus kemarin saya lihat juga pesertanya itu juga luar biasa loh Pak Anton. Lintas jaringan. Di sana itu pesertanya juga lintas jaringan sampai yang dari Jogja itu loh. Pas Mas Irfan ya itu kita ketemu. Itu sampai sana juga terus. Padahal Sabtunya ikut di Jogja. Ikut di Jogja. Paginya sudah Mas Irfan ketemu lagi nyalamin saya lagi kemarin ketemu. Cilacap juga ada itu. Cilacap. Mas lagi siapa? Yang Mas Adi dari Pekalongan juga. Nah,
Kalau Itu terus dari jauh-jauh Jawa Timur juga ada kalau nggak Iya, salah kemarin ya, Surabaya. waktu terakhir kita tanya itu ya. Iya. Pesertanya dari Jawa Timur loh. nah itu Solo, Jogja. Nah, tuh teman-teman Saya itu pastinya sebetulnya Pemalang. tidak memaksakan ke teman-teman yang di tim saya untuk datang ke Pemalang. Bisa dikonfirmasi ke teman-teman stokis yang ada di Cianjur dan sebagainya lah ya, Cianjur, Tangerang, itu Cikarang, Sukabumi, saya nggak memaksakan. Kalau ada di daerah sana silakan ikuti. Tapi memang apa ya, mungkin mereka juga pengen datang ke Pemalang kayak gitu ya, dengan timnya kayak gitu, pengen ketemu sekaligus belajar. Kami arahkan ke setiap ada di daerah yang lain ikuti, karena apalagi pola MS ini kan benar-benar all jaringan. Iya, jaringan. Itu apa ya, teman-teman, ya itu motivasinya kok mau datang itu apa itu Mas? Kalau jenengan tanya. ini mungkin dari hati upline-nya, dari hati upline-nya ini ngikuti pola Dinet itu kan memang good team player ini luar biasa. Ya saya juga tahu itu setelah jalan dinasnya udah lama ya Anda ya, mulai ikut KDI dan sebagainya itu rutin, baru tahu ternyata teman-teman di Dinet ini crossline. Iya. Iya kan, crossline kan. Tapi kok bisa jadi satu seperti Mas itu. Fendi aja crossline. Iya. Selama ini memang saya setiap menyelenggarakan pendidikan di Pemalang itu memang tim sendiri, Mas. Tapi open untuk pesertanya open karena koordinasinya memang lebih mudah. Tapi dengan MSI kemarin semangatnya melihat teman-teman ini asik. Itu tadi dari hati teman-teman panitia, pengen good team player. Lagian lebih enak kok good team player. Ini manfaat salah satu saya dapatkan, ini real ya. Ada stokis, ini yang kemarin aja MSO, stokis titip mitranya untuk belanja di tempat saya. Itu bukan, itu tidak terpikir sebelumnya. Meskipun itu sering ya, karena saya sering ikut pelatihan di Dinet ya, pendidikan di Dinet, kenal dengan teman-teman Dinet. Pernah juga kan kayak Mas Ilham itu kan titip mitra untuk ikut pendidikan di situ pada saat ada NDO dan sebagainya. Tanpa kita minta, leader itu akan percaya, oh itu orang bisa good team player, bisa dipercaya. Mitra saya daripada belanja ke tempat saya jauh, mending sana. Itu seperti itu salah satu manfaat. Kalau kita mau good team player itu memudahkan. Dan pasti kepercayaan itu ada tuh Mas. Betul. Kalau kita sering ngumpul good team player gitu ya di pendidikan itu ya, nanti kepercayaan itu pasti muncul dari leader yang lain pun pasti muncul. Nah, padahal kemarin tuh pesertanya yang dari under Mas Anton berapa orang itu Mas? Totalnya sampai berapa yang dari? Ada 50% ya? Lebih, kalau 50% lebih, alhamdulillah. Ya. Dan itu Mas Fendi, kemarin saya ceritakan di sana ya Mas Iwan ya, di malam-malam itu peserta sudah sampai 50-an. Itu yang under saya itu belum ada 50%. Waktu awal-awal itu. Betul, iya. Peserta sudah masuk 50-an, under saya belum ada 50%. Itu pun apa, under saya itu trainernya. Itu yang trainer itu yang baru masuk. Alhamdulillah, itulah niat kita good team player, pengen berbagi dengan teman-teman ya, berbagi sharing bareng, kita membuat pendidikan bareng untuk maju bersama. Ya alhamdulillah, dengan ada seperti ini mitra-mitra saya jadi pada ikut dan akhirnya setrum. Ya. 70%-an lah, 70% sampai 75% itu masih under kita ya, masih tim kita. Itu efek dari good team player tadi. Iya. Buat mancing ya. Iya. Buat mancing enak. Setrumnya nular. Betul. Kemarin seru memang, waktu kita di sana itu luar biasa, makanya saya selama di Dinet nih keren. Walaupun waktunya sangat mepet ya kita Pak Anton ya. Saya ketemu dengan Pak Antona dan Bu Fasa ini waktu mampir ke Dinet itu cuma nggak sampai sebulan loh, bener-bener ya itu nggak sampai sebulan menyiapkan itu. Wah itu luar biasa. Dan waktu saya sampai sana saya kaget. Ini peserta, trainer, panitia, semua ini beda semuanya. Saya juga kaget, ini keren banget ini. Lintas provinsi, lintas jaringan. Terus sama sekali tidak ada cash di sesi-sesi acaranya. Maksudnya berjalan running dengan rapi, lancar, tidak ada permasalahan. Itu keren, makanya wah keren ya. Untuk cash-caster itu teman-teman bisa komunikasi ya, kalau mau mengadakan event nanti bisa sharing-sharing dengan tim Dinet mungkin gimana secara IO-nya dan sebagaimana gitu.
Nanti insya Allah kita bantu nanti semaksimal mungkin untuk terselenggaranya acara. Itu penting banget Pak Iwan. Muncul ya, tak tambahkan. Yeah. Saat kita mengadakan pendidikan di daerah kita sendiri, di tim kita sendiri, tentunya dengan good team player itu lebih enak. Dan paling enak good team player tambahan dengan Dinet. Dengan Dinet. Ya, karena peserta begitu banyak juga pastinya ada efek luar biasa, info yang di-share sama Dinet ke banyak jaringan. Itu seperti itu. Yeah. Nah, teman-teman, ini cerita yang terakhir ini saya juga meng-guiding satu acara di Purwodadi yang terakhir ya. Bukan itu Mbak Mariati, SC di Blora. Nah, kemarin itu 3 hari sebelum acara dimulai itu pesertanya baru 125. Padahal kapasitas di sana bisa 200-an. Akhirnya saya kontak komunikasi, oke Mbak ditunggu ya, jangan standby nomornya aja. Akhirnya saya minta teman-teman Dinet gerak, ini teman-teman ayo kita share bareng-bareng, kita broadcast. Nah ternyata di saat kita sampai sana pesertanya 212 kalau nggak salah. Saya juga kaget penuh, wah keren ini. Nah di situ sebenarnya pentingnya koordinasi, pentingnya komunikasi, terus apalagi insya Allah kalau kita sih penyelenggara pendidikan, jadi teman-teman bisa tanya-tanya nanti, bisa sharing. Saya di sini di Humas dan untuk pendidikan nanti bisa ke Mas Fendi dari tim event. Nah, nanti bisa sharing. Jadi teman-teman gimana Pak ngadain pendidikan itu yang dibutuhkan apa aja, persiapan apa aja dan sebagainya. Sampai A sampai Z nanti akan kita sharingkan, diskusikan, kita bantu biar dapat solusi. Terus kemudian kayak tadi yang bisa peserta tambah banyak, otomatis gini teman-teman, kalau teman-teman harusnya sebagai stokis ataupun SC kalau mau proaktif ikut pendidikan Dinet, nanti di MSI, MSO, terus menyelenggarakan sendiri dengan offline, dengan good team player, teman-teman harus tahu ini bisnis, teman-teman harus memaksimalkan potensinya. Semua potensi bisnis ini jangan ditahan, termasuk good team player, termasuk potensi bisa koordinasi dengan lintas jaringan dan sebagainya. Karena kalau stokis dan SC teman-teman rame, tidak hanya melayani mitra-mitra teman sendiri. Semua mitra yang belanja ke stokis ataupun SC teman-teman, itulah omset juga tambahan untuk teman-teman. Disitulah semuanya berkorelasi, ada hubungannya. Support itu ada hubungannya semua, karena disitulah peran support itu memberikan rantai kehidupan rantai kehidupan saya bilang, karena di situ dari titik mitra untung terbantu, dari stokis terbantu, SC terbantu, ke nasanya terbantu, semua terbantu. Akhirnya hubungan jadi bagus, bisnis bergerak bagus, bikin profit ya kan. Efeknya ya keuangannya sehat, semua sukses bareng-bareng. Nah seperti itu. Eman-eman kalau di kotak-kotakin atau berpikiran yang ke kiri ya, atau yang agak kiri-kiri lah. Nah itu sayang. Jadi, mending kita berpikir terbalik yang positif, kita maksimalkan potensi-potensi yang ada, potensi mau mitranya baru senang jualan ya monggo, nggak apa-apa, kan itu omsetnya juga naik. Nah nanti berjalan waktu dikasih pemahaman, nanti gini ya Mbak, Mas, kalau memang mau lebih besar lagi, ini teman-teman sudah punya daftar nama konsumen kan, nah ini di follow up, ini nanti bisa jadi reseller, kemudian jadi mitra, nah, kayak gitu diarahkan, jangan dibully, memang nah, itu aset calon benih-benih emas tuh yang mata-mata duitan kayak gitu, ya Pak Anton ya, benih-benih mitra emas tuh kan yang mata duitan gitu sebenarnya, yang cuan gitu, semangat gigi, jadi dia punya semangat, punya motivasi untuk menjadi orang sukses, dia akan mengembangkan dirinya dan kreativitasnya untuk lebih besar dalam bisnis NASA. Makanya harus dibimbing, jangan dibully, harus dikasih solusi. Nah seperti itu teman-teman. Ini Mas, tapi karena memang waktunya sudah terbatas, iya. Mungkin satu sebelum menutup closingnya dari Mas Anton. Ini ada pesan-pesan dari Pak Anton dan Bu Wasa sebelum kita closing asar. Waktunya sudah mau habis. Pesan untuk peserta MS4,
Jadikan MSO4 itu sebagai jalan ya teman-teman ya, sebagai jalan, sebagai usaha kita membangkitkan lagi bisnis NASA. Tetap konsisten teman-teman. Banyak trik-trik yang diajarkan di MSO. Nah, di situ jalan mendapatkan uang itu sangat besar. Jadi praktek, lakukan, jangan mager ya. Boleh online, boleh offline teman-teman. Ya. Jadi di MSO itu diajarin caranya jualan offline, jualan online, mengembangkan bisnis. Jadi bukan hanya jualan produk, tapi jualan bisnis juga. Bagaimana teman-teman mengembangkan bisnis NASA. Seperti itu. Siap ya teman-teman ya? Siap. Komen siap kalau teman-teman siap. Nah, komen, ayo komen siap. Oke, dari Mas Anton. Dalam menjalankan bisnis itu kan termasuk NASA ya. Itu ada upline, downline, ada crossline dan sebagainya. Yang jelas ini seperti kami ini. Pakai kuning, saya pakai merah hitam. Beda kan? Suami istri aja beda. Pemikiran kadang beda, apalagi beda jaringan, apalagi upline dan downline. Yang penting visinya satu, cari uang, Sukses bareng. sukses bareng. Ya kita kerjakan bisnis NASA bareng-bareng, nggak usah saling musuhan. Beda-beda tapi tetap jalan gitu. Mantap. Wah, ini Oke, itu Mas kata-kata terakhirnya nih keren-keren nih. Menusuk. Enggak. Ini memotivasi, menyemangati teman-teman biar bisa Bhinneka Tunggal Ika ya kan. Kita harus berjuang bareng biar sukses bareng-bareng. Nah, itu Amin, esensinya di sana. Tetap visi-visinya satu untuk berjuang bareng di bisnis NASA, sukses bareng-bareng. Nah, kayak gitu. Nah, kalau gitu kan silaturahmi bareng enak ya. Yang doakan banyak ya Pak Anton ya. Betul, brandingnya Enak. bareng-bareng enak. Maksudnya otomatis semakin Nah, iya Amin. pasti. Nah, gitu teman-teman. Hari ini luar biasa ya. Kita sudah 2 jam ditemani leader hebat nih berdua, Bu Fasa dan Pak Antona. Mungkin nanti kita bisa sambung lagi di lain waktu, ketemu di kelas offline maupun online. Kemudian jangan sampai nggak dicatat. Kalau yang belum nyimak nanti bisa dicatat, didengarkan lagi, dicatat kata kuncinya ya kan. Yang penting-penting nanti bisa untuk pembelajaran teman-teman menjalankan bisnis NASA ke depan lebih baik. Jadi jangan pernah ketinggalan atau sampai tidak disimak atau didengarkan ulang. Itu harus diulang. Nah, karena ini pengalaman orang lain. Pesan saya tadi, pengalaman yang paling berharga adalah pengalaman orang lain. Jadi bersyukurlah banyak pengalaman yang di-sharing di sini untuk keberhasilan kita semuanya. Oke, monggo Mas Wendy. Oke, teman-teman. Ditutup. Jangan sampai ketinggalan, nanti kita juga akan menghadirkan leader dari Madiun tapi via video call ya. Video call nanti ya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, tetap stay tune di MSO4 ya. Kita pamit undur diri dulu. Teman-teman silakan istirahat biar HP-nya juga nggak panas ya. Iya. HP-nya istirahat dulu. Salat asar dulu kita. Nah, salat asar dulu, nanti kita kembali lagi. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Di lain waktu ya. Dan Kelas sore jangan ketinggalan. nanti juga leader yang sangat luar biasa, SC dari Madiun. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Semangat pagi. Yes, wow, saya pengusaha sukses. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Antona, Bu Fasa. Terima kasih Tekadku banyak. takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang,
jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku